Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Baik-baik saja ya. Ah, ngobrol yuk sore-sore gini. Sore-sore gini. Malam-malam Jumat. malam Jumat ya. Saya sering banget live malam Jumat nih, senang banget. Kenapa? Soalnya banyak berkah insyaallah ya. Malam Jumat kepengen setiap yang suami istri muda itu malam ini adalah malam romantis. Oke. Apa kabar Batam? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waduh, sepertinya teman-teman juga udah. Oh, nggak pakai baju hitam, Nata. Kalau kasih undangan, kasih caption yang tersendiri dong, Nat. Aduh, pulang-pulang gerutu tuh. Malu, malu, malu. Ya, kita mah tempatnya salah. Salah terus. Kita bener aja disalahin, Nat. Apalagi salah. Aduh. Oda Ismail, apa kabar semuanya? Assalamualaikum semua, apa kabar? Mirzan Gulam. Assalamualaikum. Wah, kayak di London nih. Oke, sambung ayat Al-Kahfi. Aduh, berat nih. Tabarakalladzi. Ini dia nih. Salah dress code nggak bang lah. Ini dia nih. Aduh, hari ini banyak banget yang komen mengenai salah dress code. Ya. Oh, Al-Kahfi mah bismillahirrahmanirrahim. Gue tadi Al-Mulk. Oke. Aduh, ada Mas Nur Cahyo. Waduh, Masya Allah. Barokah Masya terus. Waduh, ini banyak pembicara hari ini nih kayaknya hari ini. Oke, Mas Rahmat Irgi, apa kabar semuanya? Semuanya tentunya juga mudah-mudahan sehat ya. Bang kasih tips agar istiqomah. Istiqomah kita juga masih proses belajar teman-teman. Saling mengingatkan aja teman-teman semua. Waalaikumsalam Surabaya, apa kabar? Jupri, apa kabar? Mirzan Gula udah yasinan belum ada belum baru selesai nih jemput cowok kecil ini sini nongol dulu sini belum mandi nongol dong malu banget sih. Mantul. Oke, nggak terlalu mantul. Oke, kalau gitu kita akan ngobrol bareng beberapa. Wah, ini ada Coach Indra udah hadir ya. Mulai kita akan ngobrol, kita akan dengar baca Al-Kahfi online. Kita adakan setiap Jumat sore, teman-teman. Assalamualaikum, Coach Indra, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya yang salah dress code? Tapi salah dress code ternyata bisa menambah mesra hubungan gitu. Aduh, Kasus banget kayaknya tuh. Iya, kita datang ke tempat 7 bulan Nata kemarin itu sampai lokasi ruangan kasih pas kita buka jede putih semua kan. Ya Allah. Ya Allah. Kan istri saya langsung, cakepnya, oke. Enggak, cuma karena ini Coach, yang dipilih kenapa hitam gitu, kontrasnya putih. Kalau kita pilih biru, coklat, masih mendingan gitu ya, krem gitu ya. Meleset warna itu ada, tapi hitam kita sendiri banget dah. Aduh, beneran deh. Itu cakep banget sih. Mantap berarti. Mantap. Itu emang jadi, itu sampai pulang diomongin dulu, ngomong temennya ngomong lagi. Aduh, ampun. Kita bagaimana Coach? Kayaknya itu Kita strategi. Coach Kang Angga atau gimana? Apa-apa? Sekarang atau nanti? Boleh. Tapi kayaknya teman-teman kita perlu kenalin dulu nih siapa Abah nih, Mas Ari. Oh, jadi ya. Dan saya begini, mungkin teman-teman juga yang nonton sekarang, saya kenalin dulu. Ini Coach Indra. Coach Indra ini adalah seorang konsultan pernikahan, teman-teman semuanya ya, yang kadang-kadang orang curhat pernikahan ke beliau, masalah rumah tangga tuh macam-macam gitu ya, ada yang begini, ada yang begono, masalah begini dan udah berbagai jenis permasalahan gitu ya. Kalau ada permasalahan, kalau nanya ke beliau langsung mahal gitu, makanya kita live-in aja biar murah gitu. Kalau live malah murah. Oh iya, kalau gitu ya. Abah ini mungkin banyak yang banyak perlu kita kenalin juga nih, Coach. Betul. Jadi Abah ini Mas Ari profesi awalnya adalah dokter, ya. Tapi semakin kesini semakin mendalami dunia digital marketing nih Mas Ari. Waduh, Masya Allah. Dan ya pokoknya udah sakti banget di digital marketingnya. Bahkan sekarang nama aslinya Dokter Angga. Tapi sekarang teman-teman di digital marketing itu kenal dia sebagai Abah panggilannya. Masya Allah. Nah, ternyata
alhamdulillah sekarang Abah itu sudah punya ide untuk menghadirkan sebuah aplikasi yang insya Allah bermanfaat buat banyak orang. Ya. Nah, kenapa dan bagaimana ceritanya sehingga Abah itu bisa menghadirkan aplikasi yang selaras dengan topik kita malam hari ini, Mas Ari? Ya kita perlu ulik ya, apalagi judulnya malam hari ini kan bom waktu dalam pernikahan, Mas. Nah, itu dia. Jadi, dapat bocoran dari Abah, katanya awal-awal nikah itu kan beliau taruh nih. Awal-awal pernikahan itu kan aman, sejahtera, sentosa, nggak ada konflik, Mas. Indah banget gitu kayaknya kehidupan pernikahan. Beda sama kisah banyak orang ya yang awal-awal itu kan banyak keseruan, ternyata Abah itu justru enggak gitu loh. Tapi ternyata menyimpan bom waktu, makanya kita kepikiran mengundang Abah nih, kita bongkar-bongkaran gitu Mas Ari. Ya, apalagi kan Abah ini kan memulainya dengan cara yang benar gitu ya, dengan taaruf, nggak pakai pacaran segala macam. Tapi kok kenapa ada bom waktu ya? Iya. Belakangan juga soalnya kita dengar beberapa kisah yang diawali dengan taaruf, tapi menjalankannya mungkin belum tepat gitu, Ustaz, Coach ya. Ya kemudian meleset di tengah jalan ada juga gitu. Tapi niat taarufnya pasti sudah dapat pahala dari Allah ya. Nah, tapi juga ternyata Abah ini punya banyak pengikut juga, alias atau internet marketer juga banyak yang tentunya juga jadi ininya beliau. Tapi belum pernah dengar nih. Biasanya kalau ngomongin, biasanya kan ngomongin internet marketing beliau nih kan. Kali ini ngomongin keluarga nih. Oke. Gitu. Kita invite yuk. Kita invite ya. Dan tadi ada yang salam, saya balas dulu nih. Ibrahim Hussein Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih salamnya. Teman-teman semuanya, sekarang kita akan invite Abah, coba sebentar ya. Oke, saya sudah masukin. Sama, kami juga taruh semua perlu perjuangan dalam rumah tangga. Benar, setuju sih ya. Nah, sekarang juga kita akan buka nanti kesempatan tanya jawab kali Coach sedikit ya. Siap. Pokoknya kita seru-seruan aja malam hari ini deh. Permasalahan apa aja, bobo aja. Kalau mau detail nanti kita kasih link untuk kalau mau ngobrol intimate ya. Ini ada yang dari Malaysia nih, Lufidias. Assalamualaikum. Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, ini kayak mafia bentuknya. Bukan mafia nih. Baju koko model terbaru. Oh iya. Bukan, itu sebenarnya kode Mas Ari. Itu kode yang tadi salah mau nyaingin merek aku. Ingetin gitu. Iya. Nanti kita kirim. Kalau pakai hitam, jangan ke kondangan. Udahlah, itulah pokoknya dah. Kasus. Intinya gitu ya. Salah kostum. Aduh, Masya Allah. Ini mungkin karena top line. Sehat Mas Ari, Coach Indra. Alhamdulillah. Sibuk-sibuk semuanya pada ya. Saya mau banyaknya di rumah aja. Nah, ini kebetulan sibuknya di rumah. Emang di rumah. Tapi kalau di rumah, selama di rumah ini biasanya nggak tahu ya kerjaan kenapa jadi ngelewatin batas waktu ya, kadang lewatin waktu kantor gitu ya. Nah itu. Aduh. Dan malam-malam malah jadi banyak beginiannya ya. Enggak, kalau saya kebetulan kalau lagi hari biasa juga meetingnya sampai malam. Meeting malam. Ada jam 10, nanti rencana jam 11 malam ini. Ya Allah. Aduh, makanya nih malam Jumat. Itu yang namanya dunia tempat berlelah lah. Istirahat tuh di surga aja insya Allah. Benar, tapi kita tunggu kode pintu kamar aja nih. Ketika diketok dibuka, meeting bisa saya cancel. Tapi kalau berarti gini ya, kalau meetingnya kemalaman berarti tanda tanya kok pintu kamar nggak bisa dibuka nih, kunci, ini dikunciin. Berarti meetingnya kemalaman. Benar, berarti kita tidurnya. Jangan pintu rumah. Berarti tidurnya di keset warung kucing. Aduh. Ini murid Abah pada hadir nih, gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ini ada ini pertanyaan atau komen ya? Saya membahagiakan istri saya hanya dengan 3 hal. Saya 1 tidak akan selingkuh. 2 apa? Nelin tenang nyengkok senang apa sih itu? Astagfirullahaladzim. Dewasa banget ininya nih. Oke, silakan. Konten dewasa. Coach, yuk kita interogasi. Ya. Ini kenapa masker saya di sini? Oke. Iya, ini malam hari ini kita ngundang Abah nih spesial banget karena
apa ya, kita mau kulik tentang kehidupan pernikahannya, saya dapat bocoran. Bener nggak nih, Bah? Bocoran yang saya dapat bahwa awal-awal itu kan dimulai dengan cara yang elegan nih, dengan taruh, ya, nggak pakai pacaran. Terus begitu mulai setelah menikah, seperti kayak dream come true gitu loh, Bah. Sudah mulainya benar, terus juga nggak pakai konflik, hidup itu indah banget. Terus kenapa kita kasih judul apa sih? Bom waktu, Bah. Harusnya kan sudah baik-baik aja kayak gitu, Bah. Gimana bom waktunya gitu loh. Tadi ada yang komen loh. Waktu saya posting di flyernya itu, di kolom komentar ada yang komen. Kan saya captionnya tulis gini. Saya menikah dengan istri baik-baik aja sampai pada suatu hari berubah segalanya. Sih, tanpa konflik suatu hari segalanya berubah. Terus apakah ini yang disebut dengan bom waktu? Di bawah ada yang komen. Wah, sama dong seperti saya. Kayak gitu kan. Sama dong seperti saya. Kayak ibu-ibu nih. Sama dong seperti saya. Saya juga begitu. 14 tahun menikah, tiba-tiba gara-gara satu pihak ketiga, lantas jadi bom waktu berubah semua. Oke. Kita akan jawab malam hari ini apakah bom waktu yang kayak begitu yang dimaksud. Nah, kita akan jawab. Tapi sebelumnya klarifikasi dulu nih. Klarifikasi dulu teman-teman yang nonton ya. Bahwa sebetulnya bukan saya diundang jadi narasumber, emang setiap kali live saya selalu ada sebetulnya, cuma sebagai penanya. Biasanya sebagai penanya. Instagram beda. Iya. Sekarang saya giliran ditanya. Ya oke lah. Jadi ini semacam ya gitu. Punten. Ntar gantian. Ini kita belum buka Q&A, udah pada Q&A dulu. Nah iya, orang belum mulai. Sabar, Roy. Nah, sabar. Kita dengar dulu nih. Sabar. Kita dengar ceritanya dulu nih. Oke, bentar ya, teman-teman ya. Tapi yang mau bertanya boleh tulis di kolom chat di bawah, di kolom komen di bawah ya. Ini tadi belum pada absen dari kota mana aja, absen dulu. Oke, sambil saya jawab pertanyaan tadi ya. Sambil absen dulu. Ya betul. Saya kenal dari istri saya, saya kenal dengan istri saya dari sosial media. Ya, dari Facebook gitu. Berteman tanpa disadari lah, pokoknya intinya kita berteman. Terus saya minta nomornya gitu kan. Dan setelah saya minta nomornya, saya langsung aja to the point bahwa saya mau nyari pasangan. Saya mau serius gitu kan. Boleh nggak kalau saya mengajukan proposal taruh saya, kalau boleh saya email. Itu aja langsung. Wih. Tapi maaf nih, itu bukan satu-satunya yang saya kirimin. Oh gitu. Ada 20-30-an lah. Oh, kayak ngirim lamaran kerja berarti ya? Nah, iya, kayak ngirim lamaran kerja, exactly. Yang mana yang interview, itu yang kita datang kan gitu. Nah, kriterianya gimana pilihan yang dikirimin itu? Ya, jadi saya dari SMA kan emang ngaji, Coach Mas Ari, emang ngaji Liko ya dari SMA tuh. Nah, lantas jadi saya tahu gitu. Memang udah beberapa kali juga saya ini dijodohin sama murobi saya. Dijodohin sama si A, gilanya gua udah mau, dianya nggak mau. Si akhwatnya nggak mau. Dan sedemikian terus aja bolak-balik. Terakhir itu udah banyak lah, udah belasan. Terakhir itu udah pokoknya si murobi saya ini sampai begini. Udahlah enggak, ini udah paling bagus deh. Ya kalau lu tanya sama gua dari sekian banyak, ini udah the best yang ini. Kalau lu nggak jadi sama dia, lu yang rugi. Waduh, ada beban kan. Akhirnya saya iyain aja tuh waktu itu, iyain aja deh. Tapi jujur ada yang ngeganjel. Tapi murobi saya ini pinter orangnya. Dia lihat. Udah lama nih, udah proses. Saya udah ke rumahnya, udah kenal sama bapaknya. Wah, udah panjang tuh prosesnya tuh. Taruh tuh. Lantas murobi saya tuh ngelihat gerak-gerik. Ini kayaknya ada yang salah nih sama lu. Gitu. Ngomongnya emang gua lu. Sebentar. Enggak, kalau lu nggak serak di mata, jangan dipaksain dah, mendingan. Ini kata murobi saya nih. Karena cinta itu harus dari mata turun ke hati. Walaupun secara spek ini udah the best-nya, tapi kalau lu di mata nggak serak, jangan terusin. Begitu, Mas Ari. Nah, jadi jujur aja memang iya saya bilang gitu. Ustadz, emang iya kayak yang ini memang dari mata saya kurang serak gitu. Karena nggak enak. Dia bilang ini udah the best lah, udah nggak ada lagi dia bilang stoknya. Dia gitu, terbebani. Oh jadi nggak boleh pura-pura suka ya? Nggak boleh pura-pura suka. Kalau suka suka beneran. Nah akhirnya dia bilang gini, udahlah sekarang gini aja. Antum cari dulu
ya kan? Silakan mapai sendiri, mapai lagi apa ya? Ngirim lamaran tadi sendiri. Nanti kalau sudah ada yang mau, nah baru kontakannya lagi. Nah, jadi dibolehkan sama Murobi nih. Dibolehkan. Ya udah siap. Nah, ketemulah dengan istri saya nih. Jadi kodarullahnya pada waktu itu sebetulnya sebelum saya mengirim lamaran, tapi tidak sekaligus 30 gitu ya. Bertahap sih. Sebelumnya tuh ada adik kelas sebetulnya. Adik kelas saya dokter juga, dosen di Unpad ya. Kita mematur Unpad Bandung. Dia dosen juga. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba menghilang. Mungkin kalau nggak jodoh gitu. Ini tiba-tiba loh menghilang loh. Jadi nggak ada konflik, nggak ada menghilang, gone. Di telepon nggak ada, di WA dulu belum zaman WA, BBM ya, SMS, BBM nggak ada, gone, just gone, gitu. Ya udah, masuklah istri saya, yang waktu itu belum ya, belum istri, masuklah itu, gitu kan, dibalas chattingan di apa kita dibalas, and then saya kirim email, saya bilang begini, jangan langsung diputuskan, tolong istiqoroh dulu, istiqorohnya kalau bisa 7 hari lah berturut-turut sambil istiqoroh sambil konsultasi sama orang tua. Karena saya ini jujur aja udah ngalamin proses taruh nih nggak sekali 2 kali nih. Belasan kali gagal nih. Ya gitu lah. Jadi akhirnya beliau di hari ke-7 pendek cerita setuju lah gitu. Kalau setuju ya udah ada tahu prosesnya kan ya Murobi lah konsul lah ini itu segala macam. Terus ketemu keluarga dia ketemu keluarga saya, akhirnya keluarga ketemu keluarga, ya udah langsung aja kan kalau di Islam tuh sebetulnya kalau di tarbiyah gitu ya biasanya tuh nggak ada tuh namanya tunangan tuh nggak ada. Jadi kalau datang itu langsung lamar, harus lamar itu, nggak boleh, memang benar tuh nggak boleh tunangan tuh nggak boleh gitu. Adanya tuh langsung lamar. Jadi begitu orang tua ketemu orang tua ngobrol sebentar, langsung ditantang sama orang tua istri. Ya udah kapan mau dilamar anak saya gitu. Oh siap. Dengan senang hati. Ya udah jadwalin lagi deh kata orang tua saya. Jadwalin lagi nih karena harus sama Pak D, Bude, ya kan gitu ya kalau orang Jawa. Ya boyongan lah, boyongan sepupu, adik sepupu datang rame-rame lah di situ. Nah, itu nggak lama jeda. Jadi dari saya kenal sampai nikah cuma 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulanan lah, mungkin lebih seminggu. Begitu nikah, ya saya ngepoin nih sosial media dia nih. Dia foto saya diposting di sosmednya, and then tulisannya begini. Saya masih ingat. Nah ini Coach Indra juga belum tahu nih ceritanya nih. Dia tulisannya begini, alhamdulillah, pokoknya saya ngasih apa gitu ya, ngasih hadiah ke dia. Alhamdulillah dapat suami ini baik, apa ya istilahnya baik, sopan, belum tahu dia, baik, sopan, terus soleh gitu, soleh. Pokoknya ada kata-kata soleh terakhirnya gitu. Wah, gue happy kan, wah di mention gitu, di edifikasi sebelum kan? Rasanya, ya? Sebelum kan? Ini udah nikah. Setelah nikah. Oh, udah nikah. Baru nikah. Ya. Baru nikah. Lagi ngerasa bahagia banget kayaknya. Iya, di foto, di posting di sosmednya dia. Terus saya diedifikasi, gue diedifikasi. Oh, suami teh ini baik, bager, soleh gitu. Ada kata-kata solehnya. Wah, alhamdulillah. Berarti emang saya harus jadi orang soleh. Karena kalau udah di-mention soleh itu gue nggak soleh kan malu, benar nggak? Malu ini. Soalnya malunya dunia akhirat nih. Soalnya ini istri gitu kan. Ya udah, berarti gue harus soleh. Semenjak itu, setiap ada hal yang tidak berkenan, gue diem aja pokoknya. Karena harus jadi orang soleh, sabar, ya kan? Sabar itu cerminan terpancar kesolehan. Ciri-ciri orang soleh gitu ya. Oke. Iya, jadi gitu aja. Tiap malam, misalnya nih bangunin, oke kita tahajud ya, rutinkan ya. Oh ya udah siap, seneng kan dia diajakin gitu kan. Malam-malam nih, misalnya kita begadangan. Kita kerja, begadangan, tidur jam 1, jam 3 dibangunin. Dia bangun. Tahajud. Celah. Padahal dalam hati, waduh baru tidur juga 2 jam bangun. Pala gue kelingan, tensi kayaknya ngedrop gitu kan. Tapi jangan. Soleh. Bangun aja. Soleh aja gitu. Dan itu berjalan terus-menerus. Dan demikian juga sebaliknya, dia juga begitu. Berjalannya terus lama itu. Sampai kita punya anak. Ya, sampai kita punya anak. Nah, lantas pada suatu hari ada undangan mengikuti sebuah coaching. Saya nggak bilang training, karena training biasanya sehari 2 hari. Ini lebih ke coaching mentoring. Judulnya Honeymoon Camp. Nah, udah sampai situ dulu deh ceritanya.
suatu Oh, hari. gitu. Biar agak Jadi penasaran Jadi- gitu. permasalahan baru dimulai. Teman-teman pada pengen Honeymoon lanjut nggak nih? Pengen lanjut komen dulu. Ya. Jadi kisi-kisinya dari tadi dari awal kan bom waktu permasalahan segala macam sampai di honeymoon camp ini belum terdengar nih. Nah, apakah setelah Belum. honeymoon camp, apakah justru di honeymoon Tanya camp dulu sama yang ini. Iya, Ya kan dia yang bikin acara ini. makanya kita kasih kisi-kisi nih ke yang lagi nonton. Apakah kejadiannya di honeymoon camp justru? Apakah setelah honeymoon camp? Gitu. Nah, Apa ketemunya honey-nya jadi moon? Apa enggak gitu kan? apa moonnya doang nggak ada haninya. Ada moon tanpa honey gitu kan? Nah, gitu. Banyak yang ngomel tuh Abah, kentang katanya. Ayo nanggung, hajar. Oke, Ya kalau elah. gitu ceritanya Komen dulu, kita lanjut akan nggak? Lanjut sambung. nggak? Komen. Oke, kalau mau dilanjut tolong di komen. Oke, itu pada Jadi- komen lanjut. Oke, berarti kita akan Lanjut. lanjut di minggu depan di tanggal 25. Ya. Ini ada yang ketinggalan pembahasannya apa? Ada yang ketinggalan. Lanjutnya minggu depan. Aduh. Loh, Mas Ari, Mas ada Ari, yang jawab tuh. Mas Ari. Ada yang duga nih. Ledakannya Apa di tuh? honeymoon camp katanya, gitu. Wah. Iya. Bentar, ada yang nggak matching nih. Kan dari judulnya aja honeymoon. Kenapa jadi seakan-akan kita isyaratkan sebagai ada bomnya saat honeymoon camp? Kayaknya nggak gitu banget deh harusnya. Honeymoon cuy. Ini. Honeymoon kok malah ada bom waktu? Iya, Hubungan dikasihkan baik-baik secara aja. sengaja diajak belajar honeymoon. Kenapa bom waktunya mulai dari situ? Nggak bener nih pasti nih. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Sebenarnya konsep honeymoon camp itu dulu rancangan blueprintnya itu seperti apa? Siapa sih yang bikin tuh? Kurang Yang ajar bikin banget tuh siapa? orang itu. Tersangkanya ada di sini kayaknya nih. itu Lanjut, pada yang menyangka Ya. kemudian ketika ada kendala itu apa seolah-olah tercurah di sana gitu mungkin jadi meledak gitu. Gitu ya. Apa iya belum kita kasih tahu. Oke. Silakan menerka dulu aja kalau yang mau dilanjut. Gimana kita lanjut apa gimana nih? Teman-teman mau kita lanjut apa kan nih? Aduh, ya Allah. Apakah Ditanya pernikahan yang tahun pernikahan berapa tuh, Bah? berapa tahun tuh tadi? Tahun kedua lah, masih baru. Jadi Tahun masih kedua. sah dong untuk honeymoon ya? Masih sah banget untuk honeymoon gitu kan? Benar. Ya, sekarang Jadi, juga masih sah, emang sekarang nggak sah. Enggak maksudnya Masih sebagai sah. tahun-tahun awal pernikahan Honeymoon gitu mah kan? berapa tahun juga sah-sah aja. Ya, sekarang untuk Oke, yang baru kayaknya- gabung, untuk yang baru Nah. gabung kita kasih singkat cerita ya Abah ini dengan proses yang segitu lama untuk mencari istri dengan ta'aruf yang gagal ketemu, dapet yang kepengen banget dapet matching, kepengen suami soleh, ditaruh di caption. Padahal itulah cara istri untuk membuat suaminya soleh, ditaruh di caption. Itu juga taktik juga tuh. Habis Iya, itu, strategi. rukun tiba-tiba ikut honeymoon camp. Apakah judulnya bom waktu dalam rumah tangga pernikahan itu terjadi setelah honeymoon camp atau saat honeymoon camp atau Iya. gimana? Oke, bagaimana nih? Kita lanjut? Siap. Lanjut. Kayaknya udah Lanjut. banyak yang komen lanjut. Baiklah, kita lanjut. Jadi kita lanjut teman-teman. Mas Ari, Coach, izin ya. Honeymoon camp itu Kita akan sambung minggu konsep- depan. Terima kasih. Ngajak ribut namanya. Honeymoon itu sebetulnya tuh acaranya tuh kan honeymoon camp. Jadi 3 hari 2 malam teman-teman. 3 hari 2 malam di karantina, lepas HP nggak boleh bawa anak. Lepas HP nggak boleh bawa anak. Tuh garis bawah itu. Lu kira gampang lepas HP dan nggak boleh bawa anak. Ya, HP-nya disita sama panitia. Nah, jadi di acara honeymoon camp itu ada yang udah nikah, udah belasan tahun, ada yang udah 18 tahun, ada yang udah 20 tahun nikah, ada yang baru 3 bulan nikah juga, ada yang baru awal-awal nikah lah. 2, 3, 4, 5 Ada yang 2 tahun minggu? kayak saya. Iya, 2 minggu. Ada yang baru 2 minggu nikah. Nah, jadi pada waktu itu ada banyak sesi lah. Intinya bukan luapan kemarahan. Saya tidak merasa ada luapan kemarahan. Ada yang komen, jangan-jangan ledakan luapan kemarahan. Bukan teman-teman ya. Jadi kondisinya adalah di honeymoon camp ada sebuah sesi. Anda boleh praktekkan sama pasangan. Insya Allah deg-deg ser. Dan setelah mengalami, nggak tahu nih Mas Ari udah pernah ngerjain ini atau belum. Yaitu tatap-tatapan. Jadi anak-anak pinggirin dulu. Kalau ada anak-anak ya buyar.
anak-anak diamankan, Anda hanya butuh 4 menit aja, pakai stopwatch 4 menit, ya, terus tatap-tatapan sama pasangan. Lihat matanya aja gitu, 4 menit. Menit pertama, nahan ketawa. Menit kedua, diem, termenung. Menit ketiga dan 4, saya jamin Anda berdua, mau suaminya, mau istrinya banjir air mata. Saya jamin. Dan nggak boleh ngomong. Loh, Bah, kalau saya ngantuk kan, Bah. Natap-natap. Ya elah, 4 menit doang, bukan 4 jam. Kalau 4 jam begini, iya ngantuk. 4 menit, Mas Ari. Nah, ternyata setelah sesi itu memang ya disampaikan gitu. Kenapa lu nangis? Kan gitu kan. Ditanyakan sama coachnya kan ditanyakan. Kenapa para suami kenapa nangis? Cok, ngomong. Ceritain ke istrinya. Cerita kita. Ya bahwa ya ini itulah segala macam berkah gitu ya. Jadi Anda kalau melakukan ini Anda akan jatuh cinta lagi, deg-degser lagi kepada pasangan Anda. Saya jamin itu. Dan sebaliknya juga. Lalu setelah itu ada sesi-sesi yang lain juga gitu ya, ada banyak sesi gitu yang saya lupa apa aja, tapi ada sesi-sesi itu ada curhat lah gitu, curhat. Jadi pasangan ini suruh maju ke depan bawa mic, suami istri bawa mic. Ya ada yang megang mic suaminya, ada yang megang istrinya gitu kan. Ya pokoknya ganti-gantian. Dan rata-rata 90%, enggak rata-rata, semua, saya bilang semua serius. Semua di ruangan itu ngomongnya begini. Saya dengan suami saya, aduh 5 tahun pertama itu Tom and Jerry. Wah gitu, nadanya gitu semua. Ya, ada yang cerita, saya itu mau ngasih kejutan buat istri saya. Beli mobil Avanza diam-diam, dibawa pulang ke rumah. Terus istri saya lihat, Abi, mobil siapa dibawa? Oh, mobil buat hadiah Abi buat Umi. Ngapain beli mobil? Kita nih utang masih banyak. Balikin. Anda kebayang kan jadi saya? Ada yang ngomong gitu suaminya. Ada yang kayak begitu, ya. Jadi ceritanya begitu. Ini suami nggak tahu diri, malah ngasih kejutan mobil. Beresin dulu utang-utangnya nih, ya kayak gitu lah. Semuanya ceritanya begitu. Ada yang 5 tahun, 10 tahun ceritanya beda-beda. Begitu saya sama istri maju, istri saya pegang nih. Sini, biar gue yang ngomong. Saya bingung, kata istri saya. Karena semua pasangan ngomongnya di tahun-tahun awal pernikahan Tom and Jerry. Dan saya bingung, itu tidak terjadi dengan pernikahan kita, gitu. Tidak terjadi dengan pernikahan kita. Artinya masih saya sama dia. Saya sama suami nikah dari awal sampai hari ini tidak ada konflik. Tidak ada berantem, tidak ada bertengkar, tidak ada gontok-gontokan. Adem ayem. Rumah tangganya sakinah pisan, kata istri saya. Tapi setelah sesi honeymoon camp ini kami menyadari satu hal. Bahwa kami tidak sehat menjalani pernikahan ini. Nah ini dia nih bom waktunya nih. Tidak sehat karena setiap kesalahan-kesalahan, setiap activity yang kita lakukan adalah topeng. Kita tidak jujur. Ngeri. Ini kita tidak jujur dengan diri kita sendiri, kita tidak jujur dengan pasangan, saya tidak jujur kepada suami saya tentang diri saya, dan saya yakin dia juga begitu kepada saya, dan dia menutupi banyak hal dari saya. Ngeri. Gue digituin, wah anjir ketahuan nih kayaknya gue nih. Ketahuan nih rahasia-rahasia. Jangan-jangan dia bongkar HP gue gitu ya. Istri. Yang ngomong istri. Dia pegang nih. Jadi kami rasa setelah ini kita akan ngobrol berdua dan harus jadi tampil apa adanya. Waduh. Kena nih. Abah tidak begitu loh. Enggak begini aja, Pak. Apa? Bukan saya kali. Mungkin suami yang lain. Ini maksudnya resume yang tadi ya, pasangan tadi ya. Bukan kita kan. Benar juga. Bisa aja nih. Ya ampun. Ya, jadi ternyata memang teman-teman itu karena tidak jujur. Jadi tidak jujur itu in the end itu nggak baik. Akan jadi bom waktu. Tapi bom waktu tuh yang seperti apa? Nah, alhamdulillah wa syukurilahnya saya ya dalam kondisi adem ayem yang tidak jujur, kondisi tidak jujur itu lantas 2 tahunan lah ya. Terus kita ikut honeymoon camp, kita belajar ilmunya. Ya, kita belajar ilmunya. Nah, sehingga makom kita naik gitu loh Mas Ari. Maksudnya makom ini. Oke. Akhirnya kita bersepakat di acara itu, kita bersepakat oke, kita akan bicarakan visi pernikahan kita nih jangka panjang mau kemana. Karena jujur aja, teman-teman nih, buat teman-teman semua nih ya. Kalau Anda dalam kehidupan pernikahan pakai topeng, kalau Anda dalam kehidupan pernikahan jujur, akan ketemu satu titik Anda pasti capek. Betul nggak?
Kalau Lu jujur kira pasti pencitraan? capek. Lah, Kalau nggak jujur, gitu pakai pasti topeng. capek dong. Oh, kalau nggak jujur, iya jelas lah. Bukan cuma Iya. pernikahan, apa aja juga capek. Apa aja sama. Iya, pencitraan kan jadinya kan. Segala jenis pencitraan tuh kan capek. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin ada lah orang-orang yang pencitraan terus-menerus bertahun-tahun gitu, tapi nggak capek-capek, mungkin ada. Tapi that's not me. Dan gua nggak tahu, nggak sebut nama nih. Tapi ya pokoknya ada mungkin di luar sana. Tapi kita ini kan nggak bisa gitu. Kita nikah ini bakal seumur hidup gitu. Masa pencitraan mulu? Kapan jadinya nih? Gitu. Ya kan? Jadi teman-teman semuanya, kalau kita nikah pencitraan, capek. Lu pasti hancur. Nggak bakal panjang pernikahan itu kalau pakai pencitraan itu. Ya, udah aja mending hidup mah apa adanya aja. Akhirnya semenjak itu kita bersepakat, oke, pulang dari sini kita harus punya sesi berdua, kita ngobrol dan kita ceritakan apa yang seharusnya kita ceritakan. Yang selama ini kita tidak pernah ceritakan. Ya, intinya seperti itu. Tapi makom ilmunya beda. Sehingga bom waktu yang terjadi bukan bom atom. Petasan-petasan biasa aja, petasan berentet, udah gitu. Karena udah tahu cara handle-nya, ya. Jadi kita ya akhirnya setelah semenjak itu setiap hari hampir, ya nggak tiap hari sih ya, cuman ya sering lah, sering banget kita tuh bertengkar gitu, berbeda pendapat. Ternyata istri saya diam-diam memperhatikan cara saya sholat, dan ini dibahas Ustadz Hadidayat, exactly itu kalimat persis banget. Cara dari berdiri ke sujud. Kalau saya pada waktu itu tangan duluan, istri saya lutut duluan. Ini yang bener mana nih? Tangan dulu, lutut dulu gitu. Tapi istri saya nggak ngomong, dan saya nggak tahu karena dia nggak pernah lihat. Sekalinya sholat di rumah berjamaah, loh, karena kan biasanya sholatnya di luar, di masjid gitu ya, bukan di luar teras, bukan nih, di luar di masjid. Dan begitunya sekalinya sholat di rumah, dia lihat, lah, suami gue kenapa sujudnya begitu caranya ya, gitu. Kenapa tangan dulu? Karena kita makom ilmunya sudah belajar di honeymoon camp, dia tanya. Dia bertanya, Abah, mohon maaf nih, kalau sholat itu, kalau dari berdiri ke sujud itu, yang benar itu tangan dulu, apa lutut dulu? Nah, hal kayak gitulah. Akhirnya kan kita jadi, iya bener juga ya, saya itu hafal hadisnya. Saya bilang gitu, gua dari SMA belajar beginian, saya hafal hadisnya. Jangan kamu sujud seperti turunnya unta. Unta tuh turun kaki belakang dulu. Jadi makanya Rasulullah suruh tangan dulu, karena nggak boleh kaki belakang dulu. Hadisnya begitu. Padahal 2 hadis sebelumnya di kitab yang sama disebutkan bahwa Rasulullah turunnya lutut dulu. Nah, ternyata asbabun wurudnya kita cari. Ini yang benar yang mana nih? Lutut dulu apa tangan dulu? Pada waktu itu kita belum tahu tuh. Ustadz Hadidayat belum terkenal, belum ada di YouTube, belum terkenal. Kita beli bukunya Ustadz Dr. Aam Amiruddin, Percikan Iman Bandung. Nah, dulu pernah ngejodohin saya juga tuh, istrinya beliau tuh pernah ngeta'arufin saya juga sama anak-anak apa mutarobiahnya dia. Nah, nih di buku itu dibilang lutut dulu. Jadi apa salah ya? Saya sampai begini, rasanya nggak mungkin. Saya hafal betul hadisnya itu. Itu asbabun wurudnya pun saya tahu itu. Itu ketika di Madinah itu, ketika unta duduk itu. Nah, Rasulullah bilang, oh jangan sujud kayak begitu, jangan seperti duduknya unta. Itu hadisnya saya, tapi misalnya salah lah. Udahlah, ini udah jelas-jelas bukunya Ustadz Aam nih. Udahlah saya ikutin ini aja. Akhirnya semenjak itu saya lutut dulu. Nggak lama baru Ustadz Adi terkenal, dan ternyata cuman berbeda di kitab yang sama, cuman berbeda 2 hadis sebelumnya, 2 nomor sebelumnya. Ternyata asbabun wurud yang sebenarnya adalah waktu Rasulullah muda masih kuat, dia turun lutut dulu. Waktu udah tua dia udah nggak kuat, turunnya tangan dulu. Ternyata begitu ceritanya. Jadi kata istri saya apa? Makom ilmu nih teman-teman sekali lagi. Apa kata istri saya? Abah kan masih muda. Iya sih benar. Nggak pantas lah kalau Abah masih muda turun tangan dulu. Boleh nanti kalau udah tua baru boleh tangan dulu. Benar. Itu teman-teman. Jadi sering kayak begitu-begitu perbedaan pendapat. Perbedaan sering banget. Apalagi parenting anak, cara mendidik anak, sama anak tuh harus gimana. Itu tuh sering banget gitu. Tengah malam sampai tengah malam. Dan bom-bom kecil ini, bom waktu yang bentuknya bukan bom atom ya. Sekali lagi, bom waktunya saya sama istri cuma level petasan berentet doang. Petasannya orang kawinan, orang kawinan tuh. Gitu doang. Petasan ceplek ceplek tuh kecil. Oh, kecil-kecil. Petasan berentet lah. Gitu doang lah. Ya sering terjadi, tapi ada satu prinsip buat teman-teman semua gini.
Saya dibesarkan di lingkungan yang berbeda. Saya sekolah di sekolah yang berbeda. Dibesarkan orang tua yang berbeda. Didikannya beda. Teman-temannya beda. Mindsetnya beda. Sama istri kita. Sama pasangan kita tuh kita beda. Artinya gampangnya gini lah. Gua A, dia B. Bener kan? Nih A sama B ketemu dalam hubungan pernikahan. Nah gimana caranya? Nah kuncinya adalah, ya inilah. Ini kalau nggak tahu makomnya nih bubar nih. Kuncinya win-win solution. Apa win? Si A turun setengah. Si B turun setengah. Ketemu yang di tengah-tengahnya di mana? Kan ketemu tuh, tapi 50-50 aja kadarnya. Jangan dipaksain si A harus benar 100%, nanti si B kalah. Win and lose. Dan itu yang sering terjadi pada hubungan pernikahan. Win and lose relationship. Itu nggak bagus. Harusnya kita win-win. Kita bisnis aja win-win. Masa kita sama istri kita nggak win-win? Nah, jadi ego saya harus turun setengah, tapi ego kamu juga turun setengah dong. Saya pernah tuh, kita berantem, ada habis acara buka puasa, pulangnya berantem di jalan. Sampai rumah orang tua saya lagi posisi lagi di Bekasi. Sampai mendekati rumah orang tua saya, belum kelar berantemnya. Wah, belum kelar nih kita berantem nih. Putar balik dah, putar balik, ngider lagi. Demi berantem dulu nih. Demi berantem, harus kelar nih. Begitu. Pada waktu itu saya udah turun setengah, istri saya nggak mau turun. Lalu saya udah turun setengah loh, kok kamu nggak mau turun? Ya gitulah, ada ego dan seterusnya. Makanya saya ajak muter lagi dulu, baru turun setengah, 50-50 baru masuk rumah. Demikian juga sebaliknya. Saya pernah diserempet lah, mobil diserempet motor. Saya kejar itu motor itu. Bah udah bah gitu. Istri saya cuma bilang bah udah bah, sabar gitu. Tapi saya kejar itu, yang motor yang nyerempet itu, pakai mobil. Ya istri saya, itu kan kesel kan. Akhirnya nggak dapat, gara-gara udah bah gitu kan nggak dapat kan kesel kan. Mami sih ngomong mulu jadi kagak dapet pelakunya gitu kan. Ya kan harus sabar, harus Rasulullah ngajarin kita lemah lembut apa. Nah, itu jadi terjadi gitu semenjak honeymoon camp itu. Perbedaan-perbedaan itu disampaikan, diungkapkan. Artinya jadi diri sendiri aja. Dan saya menjadi lebih lega, kenapa? Gue begitu. Mobil gue diserempet, gue kejar orangnya. Ya itulah saya. Kan enak kan gak pakai topeng. Tapi ada makomnya. Ya gitulah. Akhirnya saya nggak mau reda, saya nggak mau turun itu. Isi saya sudah ya bahwa dia bukan 50%, mungkin 20% kali, tapi saya keke di 100%. Nggak mau turun, kesel saya. Udah deh. Sampai saya pengen naik ojek aja, gue kejar pakai ojek biar kena gitu. Sampai kayak begitu. Saking udah keselnya. Tapi in the end harus teringat gitu bahwa kita ini malu gitu dengan proses pembelajaran yang sudah kita lalui sejauh ini. Masa cuma nurunin ego dari 100 ke 50 aja nggak mau. Nah, intinya begitu. Ya, si A turun setengah, si B turun setengah. Yuk kita cari benang merahnya di mana biar nyambung. Tapi ingat, jadi diri sendiri aja, apa adanya. Gitu Mas Ari. Waduh, jadi sebenarnya hubungan antar manusia itu salah satunya seperti bernegosiasi ya. Karena setiap orang pasti kan kepengen ada satu asas kebermanfaatan gitu kan, dengan yang lain kan gitu kan. Harusnya juga ya, berarti termasuk sama istri dan anak juga begitu berarti nih. Berarti bisa kepake kemana-mana nih. Waduh, ini buah-buahnya dari Coach Indra nih. Coba dijelaskan, Coach. Ini mungkin ada banyak yang sedang melaksanakan atau juga sedang mengalami gitu ya. Hal-hal seperti ini gitu. Kenapa proses ini dari camp tersebut kemudian orang jadi lebih transparan dengan pasangan. Nah itu ya kalimatnya ya, transparan gitu pasangan. Jadi kan kalau perlu mungkin pasangan kita itu adalah orang yang paling banyak tahu mengenai aib kita lah gitu. Jadi nggak perlu terlalu jadi orang lain termasuk sama sama istri sendiri gitu. Silakan Coach. Ini dari mananya nih? Ini yang kok bisa akhirnya dia saling open-openan gitu. Oke, jadi yang pertama nih, saya tertarik ada yang nyeletuk di komen, teori doang itu mah. Ada sambungannya di bawah. Sambungannya di bawah. Oke. Dia udah ngalah, suaminya nggak mau ngalah. Berarti bunda harus naik makom. Bunda harus nambah ilmu. Oke. Bukan suaminya disuruh turunin ego. Bundanya tambah ilmu. Bener nggak, Coach? Kok gue jadi Coach kayaknya? Iya. Jadi, bagi yang pernah ikut nyimak materi-materi yang saya sampaikan, pasti ujung-ujungnya sebal nih Mas Ari sama Abah. Kenapa? Ujung-ujungnya yang nanya yang disuruh tumbuh.
Ya termasuk yang tadi komen gitu. Wih loh, laki gue nggak mau begini, bini gue nggak mau begini. Berarti PR-nya di mana? Yang nanya. Kenapa sih kayak gitu? Ya, Ya. Masuk akal. selalu keinginan kita kan untuk menunjuk pihak sebelah kan, Mas Ari sama Abah. Bener nggak? Kita nyaman banget untuk merasa sebagai victim, nyaman banget untuk merasa sebagai korban. Nah, di honeymoon camp itu, salah satu yang kita bongkar adalah mentalitas sebagai korban ini nih. Bahwa kebahagiaan dalam pernikahan itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab masing-masing, bukan tanggung jawab berdua. Ya, itu salah satu agenda yang kita bahas di Bukan honeymoon tanggung jawab camp. masing-masing, Coach. Maaf, Coach. Bukan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab saya. Gue. Ya, betul. Jadi Kebahagiaan pernikahan gue, tanggung jawab gue. Bukan, jadi tidak ada salah prinsip tadi kalau Bunda cerita, saya udah turun ego, suami saya nggak mau turun, buktinya egonya teori doang. Tuh. Bukan begitu, Bunda. Karena Bunda merasa korban. Bunda merasa kebahagiaan pernikahan saya itu adalah ketika suami saya bisa membahagiakan saya. Oh, no. Anda bahagia atau tidak, itu gimana keputusan Anda. Nah, ini sedikit konten sedikit dari saya honeymoon camp tuh, Mas Ari. berarti begini Coach ya. Pihak yang komplain adalah justru pihak yang punya PR, gitu artinya? Harusnya exactly. Ya. Kan teko hanya mengeluarkan isi tekonya, Mas. Setuju. Ya benar. Kalau isi teko isi teko isinya adalah air putih, dituang keluar air putih, Bunda. Tapi kalau ini isinya, mohon maaf nih, air kobokan, dituang isi air kobokan. Jadi apa yang Bunda tulis, kalau tulisan Bunda di situ air kobokan, itu mencerminkan isinya. Jadi yang harus diperbaiki siapa nih? Harusnya sih begitu. Ya. Jadi ngelanjutin tadi apa yang dibahas tentang masing-masing, jadi tidak ada kata saling nih dalam kehidupan pernikahan nih, ya teman-teman semua. Persis yang Abah bilang. Jadi kalau ingin memperbaiki hubungan dengan pasangan, nggak ada saling. You do it. Anda yang lakukan. Terus untuk memperbaiki diri kan ini tanggung jawab bersama. Nggak ada. Tanggung jawab saya. Persis banget ya. Itulah kenapa pulang honeymoon camp banyak yang mungkin juga jidatnya berkerut. Bahkan beberapa peserta honeymoon camp ternyata nyimak juga nih malam hari ini nih Abah. Ya mereka adalah saksi-saksi kita gitu. Ya. Jadi ada yang nanya honeymoon camp itu kapan? Nah, nanti kita bahas lah tentang itu. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman, apa yang Abah sampaikan tadi, bom waktunya itu indah. Loh, kok bom waktu bisa yang indah? Positif nih. Betul, karena diledakin secara bertahap. Banyak orang menunda, bener nggak? Menghindari konflik. Akhirnya apa? Bomnya jadi bom atom, jadi bom nuklir. Nah, kalau udah jadi bom atom, bom nuklir, nyari deh gue. Suruh benerin. Kenapa? Karena sudah terlalu besar ledakannya. Mereka udah nggak sanggup lagi. Nah, jadi mentalitas untuk berani menghadapi konflik itu juga sebuah perjuangan, teman-teman semua. Ya, jadi kemampuan, betul yang Abah bilang tadi, kalau ingin bisa survive untuk menghadapi ledakan-ledakannya, Anda nggak bisa hanya menjalaninya dengan bekal ilmu yang sebelumnya. Bener nggak? Jadi, betul yang Abah bilang tadi, naik makom, naik kedudukan, caranya gimana? Tambah ilmu. Ya, kalau mindset kita masih mindset yang lama, confirm, masalah nggak akan selesai-selesai. Untuk urusan ego tadi, ya, siapa yang perlu nurunin ego? Yang punya ilmu. Betul. Bener nggak? Yang paling tidak yang merasa punya ilmu. Kan tadi teko tadi ya, Mas ya. Yang udah ikut kajian, yang udah ikut seminar, yang udah ikut workshop, ya Andalah yang perlu menurunkan ego, bahkan kalau perlu buang ego. Loh, kok enakan dia dong? Nah, berarti Anda perlu belajar lagi kalau masih sampai ngomong kayak gitu, bener nggak? Berarti mentalitas korbannya masih keluar tuh. Ada itu tuh tadi, nyambung yang itu tuh. Keenakan dia dong. Nah, ini teman-teman. Bahkan Fir'aun itu kan dikisahkan di Quran itu masuk neraka gitu ya. Tapi istrinya namanya Asia dijamin masuk surga. Asia itu adalah salah satu wanita yang dikisahkan dalam Quran dijamin masuk surga. Karena apa tuh? Karena kesabarannya ya pasti. Iya, karena yang tadi tuh, yang tadi Coach sudah jelasin itu. Jadi, keenakan dia dong. Bahkan Asia saja istri seorang Fir'aun.
Kalau intinya apa ya? Kalau istri saya bilang sejahat-jahatnya suami itu tidak akan sejahat Firaun. Maksud lo gue Firaun? Ya enggak, kan tadi kan ngomongnya ke saya. Maksudnya gue jahat gitu? Ya enggak, Abah, ini kajian kemarin, kajian ibu-ibu. Oh, maksudnya gimana jadi? Gue jahat? Itu kayak gitu dibahas. Jangan Konfirmasi sampai, Pak. dulu nih. Kalau Dibales. dulu sebelum tahu ilmunya didiemin, Mas Ari. Oh iya, topeng pencitraan. Kalau sekarang enggak. Maksud lu gue jahat apa? Maksud kalimat itu apa gitu? Harus dikonfirmasi. Iya. Nah, Tapi masih mending tuh kalau bilang, maksud lu gua Fir'aun? Enggak, Bah, bukan Fir'aun. Wa'aun. Kan gitu, lebih menyinggung perasaan. Waduh. Ini menarik ya. teman-teman Jadi sadar sebenarnya, nggak apa yang Abah sampaikan barusan itu tentang mengkonfirmasi apa yang disampaikan, itu ilmu mahal loh. Hmm. Teman-teman mungkin miss tadi. Sekarang saya yang akan bantu untuk dibikin frame-nya, difigurain yang Abah sampaikan tadi. Ya teman-teman, ini banyak bercandaan di antara saya, Mas Ari, sama Abah. Teman-teman simak deh. Akan ada ilmu-ilmu yang cukup dalam sebenarnya. Walaupun dibawakan dengan cara yang cuawaan. 3 orang bapak-bapak sotoy malam hari ini ngobrol tentang pernikahan gitu kan. Nah, saya pengen sampaikan ya apa yang Abah bilang tadi tentang mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh pasangan. Jangan berasumsi. Asumsi adalah salah satu virus pembunuh nomor 1 dalam sebuah relationship. Ya, jadi kita gua ngerti. Oke deh, oke. Lu punya pola pikir kayak gini. Belum tentu lo asumsi kita benar. Fakta yang saya alami selama lebih dari 20 tahun menikah, pada saat saya konfirmasi, lebih dari 70% apa yang saya pikir beda dengan apa yang dia maksud. ternyata. Kebayang nggak kalau tidak kita konfirmasi ulang? Iya. Jadi istri saya ngomong sesuatu, saya ragu nih, yang dia maksud ini bukan. Saya tanya, ternyata bukan. Kalau benar yang Abah bilang tadi kan, kita dibesarkan dari keluarga yang berbeda, dengan pola yang berbeda, dengan mindset yang berbeda, dengan value-value mungkin berbeda, culture beda, bahasanya beda. Terus nikah, itu kan formula yang tepat untuk huru-hara sebenarnya. Kebayang apa yang saya maksud ya? Nah, tapi kan kita sama-sama ngomong bahasa Sunda, ya bukan bahasa itu maksudnya, tapi apa ya? Contoh nih, mau ngomong, aku nggak nyaman. Gimana menerjemahkan nyaman? Nyaman itu apa ya? Nyaman orang Bali. Nyaman itu apa? Oh, itu nyoman. Oh, itu nyaman. Saja. Ya, teman-teman. Misalnya begini, aku nggak suka dengan aku nggak suka deh dengan yang cara kamu bicara. Misalnya kayak gitu. Terus kita nyolot, Mas, gue juga nggak suka dengan cara lo. Belum, bukannya kita berusaha mencari tahu nggak sukanya kenapa, konteksnya apa, kita ngerasa sedang diserang. Nah, ini juga PR berikutnya lagi nih teman-teman semua. Saat kita sedang berkomunikasi dengan pasangan, kalau kita terus-menerus merasa sedang diserang, disudutkan, masalahnya bukan di pasangan Anda. Masalahnya ada di Anda. Iya. Sensitif amat lu ya gitu. Iya. Kenapa nggak nyadar? Tapi saat pasangan berusaha ngingetin, kok kamu kalau ini kayaknya gampang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Enak aja lo bilang-bilang gue tersinggung. Mati gaya kan pasangannya, gue mau ngomong dengan cara apa kayak lagi gitu kan. Ya, gitu. Jadi saya ingin ngasih figura apa yang Abah sampaikan tadi, itu keren banget tentang kita belajar mengkonfirmasi. Tapi saat mengkonfirmasi, jangan membuat pasangan merasa sedang diinterogasi. Nah, berarti kenapa? Skill tentang komunikasi. Kita perlu pilih kata-kata yang tepat. Kita perlu menggunakan intonasi yang tepat. Kita perlu membangun suasana yang tepat. Itu penting banget semuanya. Coach, maaf Coach. Yang barusan itu Coach. Gini nih. Ini teman-teman perlu tahu nih. Kalau saya mungkin storytelling ya. Gini. Tadi Coach, itu kalimat barusan gini. Kita sering bikin salah lah pasangan. And then kalau bikin salah kan minta maaf. Gimana maaf Anda? Terima nggak? Ternyata bisa saya katakan 90% permintaan maaf kita itu sebetulnya tidak langsung diterima oleh pasangan kita. Kenapa? Ya maaf sih maaf, tapi dia masih marah, masih cemberut,
masih kesel. Jadi Terus aku harus minta maaf dengan cara apa lagi, Abah? loh, aku kan udah minta maaf. Loh, apa kurang? Apa aku harus sujud untuk nunjukin maaf aku? Kalau ada sesuatu yang lebih dari maaf, gua beli sekarang. Gua kasih ke lu. Nah, itu kalau nggak tahu ilmunya. Padahal tadi yang coach sampein, exactly. Saya cuma duduk berdua sama istri saya. Ini sekali lagi teman-teman, kuncinya adalah jangan bawa anak. Kuncinya tuh. Lalu kalau udah bawa anak, distract deh udah. Ya, anak titipin dulu ke neneknya. Kita mau ke warung bubur kacang hijau, pengkolan. Ya nggak usah restoran, candlelight dinner, nggak usah. Lu makan di warung pengkolan kacang hijau aja juga udah mantap lah gitu. Asal bisa ngomong berdua. Saya ngomong berdua sama saya. Sebetulnya, kalau saya bikin salah nih, saya minta maaf ke kamu. Abah minta maaf ke Mami. Manggilnya Abah sama Mami. Ya udahlah ya, jangan dibahas kok. Abah sama Mami sih aneh. Udahlah, pokoknya begitu kalau di kita mah. Harusnya minta maaf seperti apa yang menurut Mami benar. Dan teman-teman, Anda boleh percaya boleh enggak, saya pegang kertas, saya pegang alat tulis, dan saya catat itu. Apa exactly yang kamu pengen dengar dari lisan saya? Oke, pertama, Abah akui dulu kalau pertama Abah statement dulu minta maaf. Oke, itu selalu saya lakukan. Iya, oke, udah saya catat. Kedua apa? Kedua, sebutin kesalahannya tadi apa? Oke. Sebutkan kesalahannya apa. Nomor 2 itu ya, oke. Nomor 3, apalagi? Berjanji tidak akan mengulangi. Berjanji dan berkomitmen tidak akan mengulangi. Oke. Nomor 4 sekali lagi. Penyesalan karena melakukan itu dan minta maaf sekali lagi. Penyesalan dan minta maaf sekali lagi. Ini, 4 ini, yes. Oke, kita bikin kalimatnya. Saya bikin kalimatnya. Setelah bikin kalimatnya apa? Sekarang kita role play. Role play, guys, teman-teman. Role play. Jadi saya membacakan kalimat ini kepada istri saya. Saya kasih contoh ya. Mi, Abah minta maaf. Satu kan, minta maaf. Yang kedua, penyebabnya. Karena tadi Abah di jalan terlalu seradak-seruduk nyetirnya. Penyakit saya memang nyetir di jalan tuh penyakit udah. Gitu. Selalu konfliknya muncul di jalan kalau saya gitu. Mungkin sering lihat Terlalu aplikasi seradak-seruduk. kali. Enggak juga sih. Emang gua kalau nyetir begitu gitu. Oh, enggak, biasanya Apa, nyetir cowboy. karena di aplikasi mau ada penumpang, jadi ngebut ya. Nah. Jadi nurunin istri terus ngambil penumpang gitu. Benar. Terus gimana, Pak? Ya. Tadi nomor 1 udah, nih Abah minta maaf. Nomor 2, sebutkan kesalahannya. Karena tadi Abah di jalan nyetirnya seradak-seruduk dan hampir nyenggol kendaraan lain. Yang ketiga, Abah berjanji, berkomitmen, insya Allah tidak akan mengulangi itu lagi. Kapan besok-besok Abah nyetir tidak mengulangi itu lagi. Nomor 4, dan Abah menyesal karena tadi membuat Mami merasa tidak enak, tidak nyaman dan marah karena perilaku Abah tadi. Sekali lagi Abah minta maaf. Begitu bukan? Iya begitu. Tapi tadi ada yang salah. Oke, salahnya di mana? Nada Abah terlalu tinggi. Oh, masih terlalu tinggi. Iya, jadi tidak boleh segini. Turun lagi, Bah. Oke, segini. Belum. Turun lagi, Bah. Segini. Belum lagi. Segini. Iya, segitu. Mami, Abah minta maaf. Karena tadi di jalan, gitu teman-teman. Diulangin sampai benar. Jadi isi saya telinganya, pikirannya, hatinya, exactly dia mendengar apa yang ingin dia dengar. Dah tuh. Nggak mungkin salah Anda minta Ribet maaf. amat sih. Skripnya Ribet dia yang amat sih bikin. minta maaf. Iya, Ribet amat sih minta makanya. maaf. Nah, itu. Timbang minta maaf aja pakai begini-begini amat sih. Nah, gimana tuh coach? Tadi coach nyebutin Iya, itu soalnya. Saya jadi langsung inget. Ya karena udah kenyang nih Mas Ari sama Abah dengerin curhatan klien. Gua udah minta maaf. Apalagi sih yang dia minta? Apa gua harus sujud? Apa gua harus tusukin pisau ke gue gitu loh untuk nunjukin gue minta maaf? Gue mesti ngapain lagi? Gue tahu gue salah, tapi ya udah kan gue udah minta maaf, malah galakan yang salah. Betul. Aduh, ternyata satu topik minta maaf aja buat tiap orang tuh bisa sangat unik, bener ya, Abah ya, sama Mas Ari ya. Benar. Jadi teman-teman juga apa yang Abah sampaikan tadi perlu dicerna dulu, jangan langsung plak-plak dipraktekin, nanti ujung-ujungnya pasang ngerasa lu kesambat di mana jadi kayak gitu kan. Jadi perlu dicari tahu formula yang paling pas kita dengan pasangan.
Oke, jadi kita dapat nih feel-nya gitu loh. Ini baru topik minta maaf. Kebayang nggak berapa ratus topik yang perlu kita pelajari untuk urusan relationship dengan pasangan? Iya. Gitu Mas Ribuan, Ari. Coach. Bukan ratusan, ribuan. Gitu. Kalau ratusan sih itu lapisan wafer itu, apa namanya, Coach? Ratusan. Ribuan, jutaan. Berapa lapis? Ratusan. Lapis. Ya, kalau kita exactly. lihat, Jadi apa ya? Poinnya Tapi lebih kayak- gampang. Kalau misalnya Lebih minta gampang. maaf aja sampai seribet itu, memang kayaknya perlu ditempuh. Kalau memang kita bicaranya dari ke hati sih ya, untuk bisa Iya. dapat ridhonya hati itu gitu ya kan? Nah, ya Yang kan di sana pertanyaannya, pun- Heeh. pertanyaannya mau sampai berapa lama sama suami Anda, sama istri Anda? Anda mau sampai berapa lama? Apa mau udahan nanti? Rencana udahannya berapa tahun dari sekarang? Atau nggak ada rencana udahan? Kalau nggak ada rencana udahan, ya udah bikin Betul. SOP. SOP. Buset pakai Oke, skrip. itu topik agak Eh? agak advance tuh, Abah. Pelan-pelan. Teman-teman nanti Oh, iya. overload kalau langsung masuk ke topik itu. Jadi teman-teman, Ini ada skripnya. eh, Ya banyak contoh lain juga ada begini, Coach. Contoh lain begini. Kalau ini terjadi dari hari pertama nikah sampai hari ini masih. Istri saya menanyakan hal yang sama berulang-ulang selama bertahun-tahun, dan mungkin seminggu itu kalau ada 7 hari, mungkin 5 hari diantaranya dia bertanya itu. Abah sayang nggak sih sama mami gitu. Abah sayang nggak sama mami sebetulnya gitu. Dan diputar itu aja. Ya maksudnya emang itu masih perlu di statement atau perlu dibuktikan atau apa? Gue kurang bukti atau kurang apa? Tapi sekali lagi teman-teman, ternyata itu hanya bagaimana dia ingin memenuhi dirinya gitu. Dia ingin mendengar apa yang ingin dia Kebutuhan. dengar. Hmm. Kebutuhan. itu yang Jadi dia butuhkan. gampangnya, Iya. oke, duduk dulu Mi. Suatu hari ya, siang-siang, duduk dulu Mi sini Mi. Kalau mami tanya, abah sayang apa enggak sama mami, itu saya harus jawab gimana? Ini kalimatnya, oke saya catat. Cara ngucapinnya segimana adanya. Ya ada kalimatnya saya nggak mau nyampein ya, private ya. Tapi nadanya apa itu sih ya saya sampaikan lagi ke dia. Udah pas belum? Belum, Mbak. Kalau abah ngomongnya kayak gitu terlalu tinggi nadanya, harus lebih rendah lagi, harus lebih deep. Oke, terus lambatkan temponya. Oke, jadi kalau bicara jawab pertanyaan itu temponya harus lambat seperti sekarang contoh ini. Harus gitu teman-teman. Kalau dia mintanya lambat, saya nyampein lambat. Lebay Ya, lo, yang lain nikah nggak gitu-gitu amat. Iya, itulah dia. Tapi kayaknya Ya, jadi, abah ini teman-teman. kenapa istrinya nanya, saya tahu deh kayaknya. Kenapa? Istrinya Kenapa, nanya, abah sayang nggak sama aku gitu kan? Istrinya nanya gitu Nah, kan? iya. Mungkin Iya, gitu. pernah terjadi di meja makan. Masih dimakan, kemudian mau dibersihin sama istri, dibuang. Hah? Kok dibuang? Sayang. Akhirnya cemburu tuh. Oh, jadi bukan sama aku sayangnya. Apa itu? Sayangnya apa itu. Aduh. Makan soto berdua. Hmm. Saya nggak suka pedas, istri suka pedas. Hmm. Bah, tadi sambalnya mana? Lah, udah dibuang. Lah, kok dibuang? Sayang. Itu kali ya. Sayang. Lah, hah? Apa tuh tadi sayang? Ngomong sayang aku. Ada. Ini kayaknya makin Ada malam lagi, makin ada menarik lagi. ya. Ini kayaknya perlu Sebelum kita buka kali pertanyaan. sebelum gimana kita nih? buka sebelum open session nih Mas Ari, Hmm. saya masih ingin respon sedikit tentang yang cara Boleh, minta silakan, maaf. Coach. Karena seringkali saat kita sedang minta maaf, keluar kalimat kayak gini nih. Ya aku minta maaf ya, tapi kan ya pakai tapinya ini loh. Nah, Kalau minta maaf aja, nggak pakai tapi, Bambang. Jadi kita seringkali tuh nggak tulus minta maafnya. mm-mm. Ya gue begini kan juga kalau lo nggak gini, gue nggak bakalan kayak gini. Itu minta maaf yang palsu banget gitu. Mm-mm. Beranilah berjiwa besar. Kalau minta maaf aja, nggak pakai excuse. Bahkan kalaupun kita ngerasa, sebenarnya kondisi kayak gini kan juga bukan cuma salah gue. Kalau kita berani duluan minta maaf tanpa harus nunjuk peran dia,
lihatlah dalam jangka panjang. Respek pasangan ke Anda akan tumbuh. Iya, teori. Lah iya, kalau nggak dipraktekin tetap akan jadi teori. Iya, Ayo setuju. praktek. Oh, berarti harus ngalah dong. Teman-teman, dari tadi kita bahas bukan tentang konsep ngalah. Kita mampu mengerti apa yang terjadi. Kita mampu melakukan mapping, pemetaan dengan tepat. Kondisinya seperti apa? Karena kalau ngalah adalah kita seakan-akan diam, tapi di sini tuh penuh dengan rasa apa? Rasa amarah, rasa dongkol, rasa kesel. Bener nggak? Dan ini bisa jadi bom waktu lagi. Nah, yang Abah lakukan di awal-awal pernikahan, ngalah. Daripada gue ribut, gue diem deh. Iya. Itu ngalah. Nah, setelah ikut honeymoon camp, baru, Bus, ya Allah, nggak boleh ngalah ya. Kalau ngalah ini bisa jadi bom nuklir suatu hari nanti. Disitulah belajar untuk mengenal pasangan. Belajar untuk ngerti pasangan. Jadi teman-teman yang sekarang masih pakai konsep ngalah, Anda sedang menanam bom waktu, dan bom waktunya bisa jadi bom nuklir kalau tidak segera dirubah kerangka berpikirnya. Gitu Mas Ari. Ya, setuju. Jadi sedikit mungkin yang bisa saya tarik di sini bahwa memang ya manusiawi ya, kadang-kadang semua hal kita memandangnya tuh me-sentris ya. Me-sentris gitu ya. Nah, padahal di pernikahan ternyata yang dibuktikan adalah us-sentris ya gitu. Apakah ini untuk kebutuhan bersama gitu, apakah ini untuk win-win bersama gitu. Tapi memang banyak yang ngerasa pasangan salah treatment berarti dia salah gitu. Padahal kita nggak introspektif bahwa ternyata ada adil kita di situ juga gitu untuk mensukseskan dari kekeliruan pasangan gitu. Kadang-kadang pasangan keliru karena didiamin aja, tanpa menjorok kelirunya. Disangka dipikir diizinin diridoin namanya sih ngelakuin gitu. Jadi memang dia jadi pembiaran akhirnya. Benar. Iya. Dia membiarkan sesuatu yang sebenarnya nggak berkenan atau juga mungkin nggak sependapat, itu juga jadi masalah gitu. Tapi terlalu misentris hanya untuk kita sendiri yang menang dalam sebuah hubungan rumah tangga, itu juga salah. Jadi berat juga tadi kata Abah juga, dua-duanya turun di level yang sama untuk bisa ketemu kata sepakat gitu kan. Jadi kadang-kadang sepakat untuk tidak sepakat kadang-kadang gitu kan. Oke, betul. Saya sukanya ini, tapi kita bisa bareng kok gitu. Waduh, ini kayaknya ini sebenarnya dasar dari semua permasalahan bisa jadi ya, Coach ya, bahaya. Ya, dasarnya itu gitu. Jadi teman-teman semua yang menyaksikan ini sekarang kalau punya masalah, monggo silahkan, mungkin ditulis di sini, mungkin kita bisa kasih sedikit insight dari Coach atau dari Abah ya, bahwa sebenarnya kalau mungkin ketika menuliskan permasalahannya adalah menyalahkan pasangan, tentunya PR-nya ada di Anda. Jadi nggak jadi nanya nih kayaknya. Gitu. Lo bener tuh, let's agree to disagree ya, bener banget. Tapi tadi ada sempat ada yang nanya, cuma tadi saya lupa namanya siapa, sempat berjalan tadi, bagaimana menyikapi pasangan yang selalu mengalah, gitu. Ini kebalikannya. Pasangan yang selalu mengalah, selalu approve sama apa keinginan kita nih. Ini juga masalah juga kali ya. Ini banget, itu juga masalah banget. Coach, ya? Iya. Oke, saya respon ya. Jadi saat mendapat pertanyaan ini, bagi yang bertanya, PR-nya, loh, belum apa-apa udah dikasih PR gitu kan. PR-nya adalah coba introspeksi. Bagaimana Anda dilihat oleh pasangan Anda? Bisa jadi pasangan Anda takut sama Anda, jiper. Ya, bisa jadi diamnya Anda aja tuh sudah menakutkan buat dia. Apalagi kalau gue ngomong bisa panjang urusan, apalagi kalau gue berargumentasi bisa ribut gila-gilaan gitu loh. Introspeksi dulu. Itu yang pertama, ya. Jangan-jangan kita sudah dilihat sebagai sosok yang menakutkan di mata dia. Yang kedua, cari tahu latar belakang suami. Pasangan, belum tentu suami kan soalnya ya. Cari tahu latar belakang pasangan, entah suami, entah istri. Bisa jadi masa lalu dia sejak dari kecil sampai beranjak dewasa, terus-menerus diposisikan untuk tidak boleh punya pendapat oleh orang tuanya. Akhirnya itu terprogram di bawah sadar dia. Betul, ujung-ujungnya terprogram di bawah sadar dia, sehingga setiap kali dia menghadapi sebuah situasi, dia memilih untuk diam. Karena sejak kecil tidak pernah diizinkan untuk bisa punya pendapat sendiri. Kalaupun dulu sempat punya pendapat, ujung-ujungnya dimentahkan oleh orang tua. Ujung-ujungnya dimatikan oleh orang tuanya. Langsung ada 2 PR nih. 2 PR ini aja, ini udah kerja keras loh teman-teman. Dan kemampuan untuk bisa melakukan introspeksi, di satu yang pertama, kemampuan untuk melakukan mapping di yang kedua, teman-teman perlu nambah ilmu. Jangan sampai cara ngebacanya juga ternyata kurang tepat. Gitu Mas Ari.
Oh, bener banget ya. Jadi kita perlu introspeksi bagaimana sebenarnya apa pandangan pasangan sama kita sampai akhirnya si pasangan ini maunya mengalah terus gitu ya. Benar juga, mungkin dia malas ribut gitu kan. Karena malas ribut, Betul. pasangan kita ini mencoba untuk masuk surga dari pintu kesabaran gitu. Enggak, tapi Sabar. bisa jadi bukan dia suaminya selalu mengalah. Emang bisa jadi emang itu udah aslinya suaminya gitu. Ada lah orang yang kayak gitu. Betul. Ada juga. Kalau Malas teman-teman ribut, tahu malas tentang ribut. personality plus, ada yang pragmatis, yang memang bawaan oroknya adalah ngalah, diam. Iya. Nah, Iya. berarti ada PR nomor 3. Gimana kalau memang itu adalah personality dia, gimana kita sebagai pasangan membantu dia untuk mau mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Mm-mm. Semua PR tuh, dan semua itu butuh ilmu banget. Ya, Masya Allah. Ini ada pertanyaan coach lucu banget nih dari Inggris. Apa tuh? Pengen banget ikut acara coach Indra lagi. Dulu pernah ikutan. Sayangnya bukan dengan pasangan atau bukan dengan suami, tapi dengan suami orang. Itu gimana sih? Ini Ayah. ngapain bikin kelas ini kalau bisa- Gimana cerita? Mungkin dulunya pasangan dia, mungkin dulunya. Sekarang Oke. Oh, udah jadi udah suami orang gitu. Oh ya. Ya mungkin udah berbeda keadaan saat itu dengan sekarang ya. Ya mungkin pasangan yang Betul. sekarang. ya gitu ya. Tadi ada juga Oh iya, pertanyaan. Coach. Gimana, Ada gimana? juga pertanyaan. Pertanyaan tadi dulu juga. deh. Apa tuh? Saya baca tadi dari Pertanyaan keluarga apa lagi? Satpol kalau nggak salah namanya. Apa tuh pertanyaannya? Tadi namanya keluarga Satpol. Bentar dulu. Tadi gimana jadi apa menanggapi pasangan yang selalu main tangan atau kekerasan gitu katanya tadi. Mana tadi keluarga Satpol? Ini dia nih, Itu- Iya, benar, keluarga benar. Satpol. Benar. Bagaimana menghadapi pasangan Ringan tangan. ringan tangan bicara kasar. Oke. Ya, kalau topik ini memang nggak bisa kita bahas secara terbuka di sini, Mas Hari, Ya, karena perlu benar. digali dulu. Benar. Itu udah Kalau- udah abusive ya. Abusive, dan mungkin yang banyak orang nggak tahu, bisa jadi jangan-jangan kita juga punya peran di situ. Loh, kok punya peran? Ya, karena kita yang mancing dia untuk mencet tombolnya. Oke. Makanya kita nggak bisa Itu bahas ngeri. ini, karena kita perlu gali. Jadi Benar, kita perlu gali dulu. Benar. Nanti salah mapping, salah respon juga. Benar. Setuju. Soalnya kadang-kadang beberapa orang yang melakukan yang akhirnya main tangan itu justru karena verbalnya udah habis. Gitu. Karena kemampuan Betul. verbalnya nggak mencukupi tapi emosinya memuncak, akhirnya ya udah bagaimana cara komunikasi yang seperti apa lagi gitu Coach. Ya mungkin ya ada Dan itu peran bukan dari- hal yang benar. Kita tidak bilang itu hal yang benar, tapi kita sedang mencari tahu kenapa itu Benar. bisa terjadi gitu. Jadi jangan salah terjemahan. Oh, berarti Mas Ari, Mas Indra sama Abah menyetujui KDRT. Bukan itu yang kita bilang. Iya, Bukan itu. gitu. Kayaknya mesti Tapi ikutan harus dicari tahu. grup tele Oh, iya. kita itu kayaknya. Ikutan grup aja, teman-teman. Jadi, ini Coba saya di-share ada di link. di laptop saya sih sebetulnya ya. Jadi karena kita nggak bisa share screen, ini bukan Zoom, jadi saya tunjukin aja lah ya di layar. Mudah-mudahan kebaca. Baca nggak? Wah, kecil banget. Saya bacain aja ya. Banyak orang yang merasa rumah tangganya baik-baik aja, padahal sebetulnya belum tentu. Nah, pertanyaannya buat teman-teman semua di sini, Anda merasa rumah tangga Anda baik-baik saja atau enggak? Coba komen di bawah ya. Terus Ya. yang Anda merasa rumah tangga Anda baik-baik saja, apakah Anda yakin pasangan Anda juga merasa baik-baik aja? Ya, lu sih merasa baik-baik aja. Pasangan lu gimana? Ngerasa kayak gitu juga apa enggak? Nah, lo, apakah Anda yakin? Nah, kita sebetulnya pengen memfasilitasi teman-teman yang ingin belajar ya. Berapa sih level kebahagiaan rumah tangga Anda saat ini? Nah, kalau skala 0 sampai 10 gitu ya. 10 tuh bahagia banget, 0 tuh sama sekali tidak bahagia. Berapa level kebahagiaan Anda di kehidupan pernikahan Anda saat ini? Ya. Terus Anda mau nggak kalau kita adakan kelas lanjutan, ya? Apabila kita adakan kelas lanjutan sama coach ya, Coach Indra Noveldi, kira-kira Anda yakin nggak bisa memberikan manfaat positif untuk kehidupan pernikahan Anda di masa yang akan datang? Gimana kira-kira? Coba komen dulu ya. Kalau diadakan kelas lanjutan pada mau ikut nggak nih? Coba komen. Nah, sekalian tuh tadi levelnya Iya. ya, ditulis ya. Dari 1 sampai 10. Level-levelnya nanti, tuh ya. nanti kita akan pilih di salah satu level tersebut
yang tinggi dan yang rendah ya coach. Nanti kita ajak live untuk nanya langsung. Gimana? Boleh. Iya, begitu, Nah, begitu. Betul. Kenapa dia pilih angka Yang segitu? berani jawab 8 itu yang kayak gimana itu? Berani jawab 8 itu ya. Kita konfirmasi ntar Ini, di... kalau yang apa, jawab 8 kita ajak join live untuk cerita sama kita gimana? Iya. Boleh. 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 Oke, tadi kayaknya ada yang jawab 8 deh. Wah, dia 2 lagi coach. Masuk 2 nih. 2 Nah, yang 2 aja pengen 2. 2 ya. Tapi ya Jangan. Kalau Tapi- 2 nanti kayak buka aib nanti Mas Ari. Oh, Kita jangan. cari yang bagusnya dulu janganlah, deh jangan. gitu. Oke, kita cari yang tadi jawab 8 ya. Kita cari yang jawab 8. Kalau 8 berarti kan Nanti ada yang jawab 10 tuh. mana? jawab 10. Aduh, Pidoh cakep deh Bakery. kalau gitu. Caranya gimana Berani ya? nggak nih diundang nih? Coba yang jawab 10 berani nggak diundang untuk Kita- live gitu kan? Kita ajak join ya. Brosur baju anak Bogor juga. Brosur baju anak cepet banget ya kan baca saya aja telat gak ketemu. Mana tadi? Iya, udah tenggelam di atas cepet banget komen-komen. Sambil banget. sambil nunggu ini Mas Ari, ini banyak yang ngerespon mau banget Abah ikut kelasnya katanya karena ingin naikin Yaudah. skornya. Ya, jadi insya Allah kelas ini teman-teman itu kita jadikan wadah lah ya, kita wadah. Tapi jangan jadi wadah curhat ya, karena aib rumah tangga adalah aib. Sebaik-baiknya manusia adalah yang melindungi aibnya, menutupi aibnya. Ya, kita ini masih selamat di dunia karena Allah menutupi aib kita. Jangan Anda malah buka aib. Ya, kita mau mencari solusi, bukan mau curhat-curhatan buka aib ya. Jadi tolong dijaga. Nanti kita bikin grup WA. Ada yang mau join nggak grup WA-nya nih? Yang mau join, yang mau ikut kelas lanjutan nanti kita bikinkan grup WA. Kita jadikan wadah di situ untuk berbagi dan juga cari solusi dan juga ya kita menjaga circle pertemanan. Kita pengen kumpul dengan orang-orang yang positif yang ingin berbagi energi positif ya. Dan juga tentunya bisa konsultasi langsung nanti dengan coach Indra Noveldi yang terpilih aja tapi nggak semua. Ya, Ini nah yang mau ada join jawab teman-teman. Hah? Oh, enggak. Lanjut, Pak. Ini Yang mau join gimana caranya, Bah? Ini. Ini kelihatan nggak layar nih? Silakan. Ada linknya nih. Kelihatan nggak? Udah ya? Ini join grupnya di sini, join grupnya. Atau kasih linknya Grup. nanti saya pin. Dipin aja nanti sama Mas Grup. Ari. Dipin aja. Grup.diskusikeluarga.com. Linknya itu. Ah. Diketik, dihafal juga ingat sih sebetulnya. Tapi nanti dipin juga biar lebih mantap lagi. Nah teman-teman join di grup itu, insya Allah kita pembelajaran lanjutan ya. Ini mungkin pembahasannya yang lebih private kali. Kalau ini kan di apa ya linknya kebalik nggak Public. kebaca ya udah ntar diketik aja kalau gitu. Atau nanti di postingan kita ganti caption ya. Di postingan Iya, yang nanti di postingan caption. acara ini kita kasih. Di ini kan Ini masuk ke udah ada IGTV nih. kan. Apa? Gimana kita undang? Oh ya Boleh, siapa boleh. silakan. Siapa nih yang berani nih? Ini. Hilang lagi. Pak Syahrul. Pak Syahrul. Oke. Ini Pak Syahrul nih dari namanya pakai Pak, berarti dia waktu bikin Instagram aja udah senior nih kan? Iya bisa. Syahrul. Pak Syahrul. Oke, ini Pak Syahrul tulis 10 nih. Kalau 10 ya mestinya sambil diinterogasi nih sama coach nih. Belum nyambung, Enggak lah, belum nyambung. ngobrol-ngobrol aja bukan Oh iya. interogasi. Belum nyambung. Pak Ro join nih. Assalamualaikum. Oh nontonnya sekeluarga. Wah, Keluarga dia. berarti memang keluarga bahagia ini, lihat tuh. Makan bareng. Keluarga cemara ini. Makan bareng sama anak tuh kan. Masya Allah. Pak Sahrul, keluarga rame-rame. Nggak bisa di screenshot, Mas Ari, di screenshot dong, gimana ya? Saya screenshotin, nanti saya tag di IG story ya. Oke, buat Pak Syahrul ya. Tuh. Iya, Pak, pakai tanda pendek benar. Ini- Pak. ini nekat aja. Mas Ari bilangnya 10. Kata suami 10, tulis aja 10 katanya. Nanti di live loh, udah biarin aja. Oke. Saya justru mau nanya bukan sama Pak Syahrulnya, sama Mbak.
sama istrinya. Kalau menurut Aduh. istri Pak Syahrul, skornya berapa? Oke, Pak Syahrul ini madep sana dulu. Nah, tutup kuping, tutup kuping. Aduh. Pak Sarul tutup Berapa kuping. skornya, Aduh, Mbak? saya nggak pakai jilbab ini. Nggak apa-apa. Hah? Nggak Nggak apa-apa, usah, suaranya aja. tampil, suaranya aja. Skornya berapa, Mbak? Skor saya 10 juga deh. Berarti Oke. keluarga Cemara beneran. Silakan ditanyain coach. Iya, oke. Pak Syahrul sudah nikah berapa tahun, Pak? Ya, gimana? Udah nikah berapa Udah tahun? nikah. 12 Januari. Januari 2010. Berarti 11 tahun ya. Oke. Dan udah 10 tahun. 11. 11 tahun ya, 11. 11 ya. Oke. 11 tahun. Pak Syahrul boleh kasih bocoran nggak? Apa sih yang membuat Ayo. Pak Syahrul ngerasa skornya 10, Pak Syahrul? Kedengeran. Rusuh. Nggak kedengeran. Gimana? Ya, kan Kenapa Pak Syahrul tadi skor bilang 10? skornya 10. Apa yang membuat Pak Syahrul yakin, ngerasa yakin? Parameternya apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Gimana ya, kalau saya kan banyak kekurangan. Istri saya itu yang melengkapi. Kami jadi saling mengisi. Kalau ribut ya ada lah. Cuma kan Pasti. dari situ kita belajar mengenal masing-masing. Belajar kita mengenal orang pasangan kita gitu kan. Kayak kekurangannya di sini Pak Syahrul orang bawa tua 5, ibu bawa 5 apa istri saya ngasih tahu. Ya, Pak Syahrul bawa 5, istri Gimana? bawa 5, jadi 10. Gitu. Oke. Oh, ya seperti itulah. jadi saling Jadi kalau melengkapi, saya coach. Iya, kalau saya lihat tadi Ya. ada satu kata yang namanya belajar. Jadi ternyata Pak Syahrul sama istri itu belajar gitu loh. Belajar gimana untuk ngerti pasangan. Bener ya, Pak Syahrul ya? Ada kata kunci Iya, di situ. gitu. Jadi teman-teman ini lihat deh dari Pak Syahrul yang tadi ngelihat mungkin bisa ngasih skor 10. Kata kuncinya adalah belajar. Saya belajar gimana untuk saya bisa kenal istri saya. Saya juga bantu istri saya juga untuk kenal saya. Kurang lebih gitu ya Pak Syahrul ya. Jadi kekurangan lebih bukan seperti itu. dijadikan alasan untuk minta dimengerti. Betul ya Pak Syahrul ya. Kita Iya. justru belajar Betul. untuk tidak terus-menerus berada di level kekurangan kita tersebut. Iya, Oke. betul sekali. Minimal saya cukup happy mendengar apa yang Pak Syahrul sampaikan. Jadi ada kata kuncinya nih Mas Ari sama Abah sama teman-teman semua, Pak Syahrul sama istri adalah pasangan pembelajar. Jadi kalau saya suka ngomong nih sama calon mereka yang mau menikah, saya bilang minimal ada satu parameter tambahannya nih teman-teman semua. Carilah pasangan yang mau terus bertumbuh. Berarti mereka terus mau belajar. Kalau mereka sudah ngerasa, ya gua nih kayak gini orangnya, mendingan cari yang lain deh. Berarti apa? Dia menolak untuk belajar lagi. Dia menolak untuk terus bertumbuh. Nah, dari Pak Syahrul, kita bisa belajar. Ternyata, hey, kita tetap bisa tumbuh jadi pribadi yang jauh lebih baik loh. Kita belajar loh. Kurang lebih gitu ya, Pak Syahrul ya? Koreksi saya Iya, kalau saya salah. betul. Oke. Ya terus terang Gitu, kalau Mas. dari saya masih bujangan kan banyak lah, masih egonya gitu kan. Terus istri yang beda cara asuh dari orang tua kami juga beda kan. Kalau orang tua saya ibaratnya lebih cuek, lebih percaya gitu sama anaknya. Sementara kalau istri saya itu dia orang tuanya lebih ketat gitu kan. Mau kemana-mana harus kasih tahu, harus kemana-mana harus ini gitu. Betawi Palembang ini. Iya. Itu ada yang komen dari wajahnya Pak Sarul sabar katanya. Bener nggak Mbak? Wah, berarti Ini orang konfirmasinya Palembang yang nggak istrinya. sabar ya. Istrinya yang Palembang nggak sabar ini, yang Betawi sama. Nasi Mas Ari. Sama baik, sama Jangan lupa baik. Pak Sarul sama Bunda harus ikut ya grup ini nih. Grup.diskusikeluarga.com. Insya Allah. Diketik dulu. Apa? Diketik teman-teman yang lain juga ya, diketik di Apa? browser Diketik nanti di ada. browser, Mbak. Oh iya, udah banyak tuh yang nulis tuh. Saya ketikin ya. Udah banyak yang nulis. Cara ngepinnya gimana? Banyak kok yang ini. Link apa? Linknya apa? Linknya?
diskusi keluarga. Apalagi yang itu. Ini nih, grup diskusikeluarga.com. Ini di layar saya nih, kebaca nggak? Oh ya, Diskusi diskusi keluarga. keluarga. Nah, Oh. Mati layar, maaf. Ya elah. Grup Grup diskusikeluarga.com. Ini nih. Ya. Diketik di browser, teman-teman juga nih. Ntar ada formnya, baru nanti masuk ke grup WA. Yo, Siap. kita gabung. Iya dong. gabung galau. Gabung galo, melok galo. Mas Nah, Ari, itu kurang sudah. itu. Bukan Grup itu Mas, titik. Mas Ari ada dotnya. Grup Ada dotnya, grup.diskusi keluarga. grup Oh, titik iya. diskusikeluarga.com. Grup titik diskusikeluarga.com. Pakai OU kan ya? Itu Telegram. Itu Telegram. Enggak, WA. Grup WA. Oh, WA. WA. Grup.diskusikeluarga.com. Ada titiknya sini. Itu ya tuh. Nih. Ada yang ngepost nih, grup.diskusikeluarga.com. Ini saya salah. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya. Luar biasa nih Pak Syarul untuk kita lihat ya seperti yang dikatakan sama coach tadi bahwa ya ada apa tadi ya nggak ada pencitraan terlihat dari keluarga Pak Syarul ini nggak ada Nanti. pencitraan ya. Nanti Bunda lagi ngomong. Polos gitu kayak. Kelihatannya sih gitu ya. Makasih. Anak-anak Kelihatannya nggak ada pencitraan ini. Beginilah adanya. Anaknya banyak 4, Mas Ari. Waduh, 5 Waduh. sama bapaknya. Mas Ali kan Waduh, ya. Terima kasih Pak Syarul, sampai ketemu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Mas Ari, itu ada yang nanya, jomblo boleh gabung nggak? Boleh. Waduh, justru itu. Sebelum nikah, makomnya tinggi dulu. Iya, ilmunya tinggi Iya. dulu. Ini saya keluarnya bingung. Enggak, Pak Sarulnya keluar sendiri. Udah. Keluar Dia sendiri. keluar sendiri. Udah. Tapi kelihatan Pak Sarul Oke. memang sabar ya. Kan Keluarga. kalau punya istri Palembang itu berarti suaminya kebanyakan sabar. Karena kan kalau punya wanita Palembang itu kapal selam aja dimakan. Jadi kita tuh mesti kuat gitu dan sabar. Kelihatan Pak Sarul tadi kalau dari kesabaran Pak Sarul kelihatan dari rambutnya tadi. Gimana maksudnya? Oke, Oke, grup Mas, diskusi keluarga. Mas Ari sama Ya. Abah. Ini ngomong-ngomong soal belajar, kan ternyata dari Iya, ya. keresahan Abah waktu di awal-awal nikah, terus setelah ikut honeymoon camp, terus ternyata ada obrolan di mana sama timnya Abah, tiba-tiba tercetus sebuah ide tuh, Bah. Apa sih, Bah? Kayaknya ide ini bisa bakalan punya dampak yang luar biasa nih di kehidupan pasangan keluarga Ya. Indonesia nantinya nih, Bah. Apa nih, Bah? Jariah. Ya, jadi teman-teman, sebetulnya semenjak honeymoon camp itu sudah sekian tahun berikutnya lah ya. Sekian tahun berikutnya itu, saya kan punya perusahaan untuk, ya ada perusahaan digital lah, startup. Lalu anak-anak di kantor itu pada bercanda-bercandaan ceritanya. Bercanda-bercandaan, lalu mereka tercetuslah sebuah ide, gimana kalau kita bikin aplikasi aja tuh buat jomblo-jomblo perjodohan gitu. Wah, bentar. Karena anak-anak yang kerja di saya kan anak-anak muda-muda, masih pada jomblo. Saya waktu itu mereka bercanda, tapi saya ngobrol sama istri saya, nih, kayaknya ini ide yang bagus nih kayaknya, gitu kan. Tapi kalau Abah kayaknya nggak mungkin menjalankan ini, ya, karena saya bukan ahli dalam bidang, ya bukan konsultan pernikahan gitu, saya bukan ahli di situ. Kayaknya kita harus ajak orang yang punya kompetensi. Ya siapa lagi? Wong dulu kita udah pernah ikut kok honeymoon camp. Nah, telepon langsung sama saya. Ya, siapa teman-teman orangnya? Nah, ini orangnya, Coach Indra Noveldi nih. Ya, beliau penulis buku, judul bukunya Menikah untuk Bahagia. Sudah cetak ulang 14 kali ya Coach ya, kalau nggak salah ya. Cetak ulang 14 kali, saya telepon beliau. Coach, aku rencana mau bikin begini, ya ceritain lah ya. Lalu kita harus ajak juga nih public figure yang punya semangat dakwah di bidang keluarga, ya kan? Cari siapa?
Mas Ari satu lagi ya. Nah, jadi teman-teman, kami sekarang mendirikan platform edukasi diskusi keluarga, ceritanya itu. Nah, buat teman-teman yang pengen gabung di grup WA-nya, ketik aja di Google Chrome ya, di browser Anda, grup titik diskusi keluarga titik com, grup.diskusikeluarga.com. Ntar kita ngobrol di situ, itu grup WhatsApp-nya. Nah, pendek cerita, akhirnya nantinya teman-teman, ini khusus yang belum menikah ya, fitur yang khusus belum menikahnya adalah bisa cari jodoh. Tapi bukan cari jodoh searching, bukan. Jadi nanti ketika mau masuk ke fitur cari jodoh, itu akan ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan ini untuk tes kepribadian lah gitu. Nah, akan ada tes kepribadian, nanti hasil tes kepribadiannya itu akan dicarikan oleh algoritma mesin. Ya, algoritma kita itu akan mencarikan yang matching dengan karakter psikologi hasil tes tersebut. Ya, nanti 3 terbesar lah ya. Misalnya saya nih ngisi. Tapi saya nggak boleh ya. Ini teman-teman ya, khusus untuk yang jomblo loh ya. Yang sudah punya pasangan ngisi itu Anda dipidanakan. Serius, nanti ada legalnya di situ soalnya ya. Ada pernyataan legal. Oke, jadi harus benar-benar legal memang tidak punya pasangan. Nah, misalnya saya jomblo misalnya. Nanti akan ada notifikasi di HP tuh. Angga, ada 3 orang calon akhwat, misalnya gitu ya. Ada 3 orang calon pasangan nih yang cocok buat kamu. Si A dengan level kecocokan 88%. Wih. Si B 91%. Si C 93%. Waduh. Dilihat. Fotonya boleh dilihat. Lihat si A, si B, si C. Wah, kayaknya yang dari mata turun ke hati si B. Tapi kan C 93%, nggak apa-apa si B aja 91 gitu teman-teman. Ya, ketika dipencet, nggak bisa. Ketika dipencet keluarnya bukan profil si perempuannya bukan, keluarnya Ustadz, ya, keluarnya Ustadz atau Ustazah begitu, keluarnya Ustadz. Nanti Ustadznya akan verifikasi Anda benar nggak mau melanjutkan, ya gitu. Jadi Ustadz ini akan menjadi mentornya, murobinya. Jadi konsepnya seperti ta'aruf, tapi by aplikasi. Jadi Anda nggak bisa langsung chatting ke si B gitu, tadi calon yang perempuan tadi nggak bisa, ya. Anda chatting sama ustadznya, nanti akan menghubungkan dengan proses-proses ta'arufnya teman-teman. Ya kita jaga keberkahannya. Itu khusus fitur yang belum punya jodoh. Kalau yang sudah punya jodoh gimana? Ada sekolahnya. Maaf. Tadi yang belum punya jodoh udah ketemu ustadz, lalu ada sekolahnya juga, sekolah pra pernikahan. Kalau udah lulus sekolahnya baru boleh lanjut. Gitu, teman-teman. Ya, yang sudah menikah ada ilmu parenting, tadi ilmu relationship ya. Terus kesehatan keluarga, kayak gitu-gitulah. Semuanya masuk ke situ. Jadi range ini cukup luas. Dari hulu sampai hilir. Dari jomblo sampai kakek nenek, ada semua ilmunya di situ. Ya, kesehatan lansia, nanti kita bikin komunitas juga. Komunitas kesehatannya kita bikin. Ya, sepedaan bareng, lari bareng. Nah, itulah ya. Yang suka makan kita bikin kuliner bareng, ngeliwat bareng. Gitu teman-teman ya. Nah, tapi aplikasinya belum ready, belum siap. Kita masih berjibaku untuk membuilding aplikasi ini. Doakan saja mudah-mudahan bisa segera selesai. Tapi bukan berarti dakwah kita nunggu aplikasi, jangan. Ya kita bareng-bareng aja di sini belajar bareng. Grup.diskusikeluarga.com, kita belajar di situ. Ya, kita belajar situ, nanti kita bisa sharing-sharing sama Coach Indra juga, bisa dibedah lagi, lebih dalam lagi dengan suasana yang mungkin lebih private lah, gitu ya. Via Zoom meeting kali Mas Ari ya, lebih private lah seperti itu. Benar. Itu diskusi keluarga. Iya. Doakan saja teman-teman, mudah-mudahan cita-cita ini bisa segera terlaksana. Amin. Amin. Soalnya kalau keluarga itu sudah beres, Indonesia ya PR pertamanya di keluarga dulu. Kalau udah semuanya solid, insya Allah kemudian akan naik ke level berikutnya untuk kekompakan. Jadi mungkin diberesin di keluarga dulu. Indonesia ini butuh kekompakan di dalam satu government terkecil dalam kehidupan ini kan keluarga ya. Itu udah beres, insya Allah Indonesia akan jadi negara yang kompak, satu visi gitu ya. Dan alhamdulillah tadi sedikit Mas Ari. Jadi dari kan sudah running beberapa batch nih dari teman-teman yang belajar di diskusi keluarga. Jadi sedikit bocoran nih teman-teman kemungkinan besar akan mengalami apa yang Abah alami.
Yang ngerasa Wah. awalnya baik-baik saja, setelah mendengarkan menyimak materi-materi di diskusi keluarga, justru habis itu pada tepok jidat. Ya Allah, ternyata kondisi saya tidak seindah, tidak sebaik, tidak Yang saya sewah yang pikirkan. saya pikirkan sebelumnya. Ya. Nah, mendingan tahu sekarang kan, setelah tahu ilmunya, untung saya tahu sekarang. Jadi kalau teman-teman menyimak testimoni dari teman-teman yang sudah alumni, yang udah duluan ikut, dan banyak yang alumni sekarang juga menyimak, karena kalau enggak, mereka pasti akan bilang, enggak, bohong tuh kayak gitu. Ya, karena mereka juga menyimak malam hari ini. Teman-teman, itu yang banyak yang tadi awalnya ngasih skor 9, itu skornya langsung drop ke Mas Ari. Dropnya bisa di bawah 5 rata-rata. Ternyata banyak PR di pernikahan gue. Ternyata banyak PR dalam diri gue. Kebayang nggak? Ini kan mirip kayak kita ngerasa diri kita sehat. Setelah kita ikut tes darah, kita ke general check up, barulah terlihat kita tidak sesehat, tidak sebaik yang kita pikirkan sebelumnya. Nah, materi-materi di diskusi keluarga, ya, pembelajaran lewat online ini, itu ngebantu kita loh. Mendingan kita check up sekarang, sehingga kita bisa tahu, oke, ternyata ini kondisi saya. Dan bukan cuma sekedar general check up, tapi juga dikasih bimbingan gimana caranya untuk meningkatkan kualitas kehidupan pernikahan kita. Gitu kali, Mas? Benar, setuju ya. Jadi sebenarnya teman-teman semua atau yang baru menyaksikan sekarang ini, kadang-kadang merasa lancar-lancar saja karena kita nggak paham di mana letak masalahnya gitu ya. Mungkin di sini akan ada forensik lah ibaratnya. Kita akan mengetahui apa namanya seluk-beluk dalamnya dari pernikahan kita masing-masing. Yang tahu juga kita sendiri. Dan insya Allah mudah-mudahan akan jadi apa namanya kayak semacam sarana untuk introspeksi kita dan juga pasangan. Semoga kemudian ketemu polanya siapa ya, pasangan kita lebih kita kenal dari sebelumnya gitu. Banyak yang orang saking cinta dengan pasangannya sampai nggak mau kelihatan celaknya, ada juga gitu kan. Saking cinta sama pasangannya sampai nggak mau apa namanya takut dianya kabur, makanya oke aja gitu. Apa aja dilakuin, hajar aja lah. Mau beli barang apa aja boleh, masuk toko silakan beli apa aja asal di bawah 5.000 gitu misalnya. Jadi itu saking cintanya kadang-kadang semua dikasih, saking takut kehilangannya semua kadang nurutin, tapi kemudian takut kelihatan jelek, kadang-kadang jadi pencitraan. Banyak hal sebenarnya. Dan karena saya hidupnya di dunia presenter ya, coach ya, Abah, saya rasa bahwa memang kehidupan ini sebenarnya semuanya presentasi ya, Bah, gitu ya. Kayak suami presentasi yang terbaik buat istri, istri pun begitu buat suami. Pemerintah presentasi ke rakyat misalnya. Apa namanya pemimpin RT presentasi ke publik, anak presentasi ke orang tua, begitu juga orang tua presentasi ke anak gitu ya. Nah sekarang udah lebih banyak orang bahkan ngerasa dirinya tuh presentasi ke netizen ada gitu, tapi lupa bahwa semuanya kita ini presentasinya tuh ke Allah sebenarnya yang paling utama. Jadi teman-teman semua mudah-mudahan bisa bergabung di sini di grup kita, mungkin kita sambil develop aplikasi yang bisa menjadi alat komunikasi kita bersama. Semoga kita kepengen jadi wasilah solusi untuk para apa keluarga-keluarga muda, keluarga-keluarga senior. Jadi alat komunikasi kadang-kadang kalau kita butuh dengan pasangan, butuh sarana lain untuk menjadi jembatan itu. Insya Allah mudah-mudahan bisa pakai sarana kita. Meanwhile, bisa ikutan di grup ini, grup.diskusikeluarga.com. Tadi ada nanya, Bali bisa ikutan nggak? Seluruh Indonesia bisa ikutan, orang ini digital. Seluruh dunia, seluruh dunia. Seluruh dunia. Kutub utara boleh nggak? Boleh. Boleh. Seluruh dunia dan akhirat. Nah, maksudnya tujuannya makhluk halus boleh ikutan nggak? Apa? Makhluk halus boleh ikutan dong. Iya, boleh asal aja. ada kuota ya. Iya, asal ada kuota mah boleh ya. Benar. Ya, dan di sini pada saat tadi ada satu fitur di mana cari pasangan gitu. Ingat bahwa yang dicari pasangannya yang beda lawan jenis ya. Oke. Takutnya nanti ada yang nyebrang kan, takutnya gitu. Takut aja gitu. Oke, ini menarik, Coach. Mungkin ada kata-kata terakhir, Coach. Bukan kata terakhir ya. Maksudnya ada remarks yang bisa dicatat sama teman-teman semua. Iya, teman-teman, tadi saya menyimak komen-komennya pada bilang, wow, materinya asik banget, seru banget ya. Mungkin jadi ada yang dapat pencerahan. Dan mungkin juga yang sebenarnya pengen banyak bertanya, tapi pertanyaannya kan terlalu private, bener nggak? Nah,
teman-teman, insya Allah kita dari diskusi keluarga ini ingin memberikan solusi, ya, menjembatani. Karena tidak semua orang kan punya keleluasaan untuk bisa bertemu dengan konsultan pernikahan. Bener nggak? Mungkin dari sisi waktu, mungkin dari sisi biaya, mungkin dari sisi jarak. Nah, teman-teman, banyak pertanyaan-pertanyaan yang awalnya mungkin kayak perlu konsultasi, setelah nyimak materi-materi diskusi keluarga, most likely lebih dari 60-70% masalahnya itu udah kejawab semua di sana gitu loh. Karena kan masalah Anda kan tidak unik. Masalah Anda juga dialami oleh banyak pasangan lain. Ya, saya jadi ingat, Mas, kenapa sih disebut masalah? Karena kita nggak tahu jawabannya. Kalau udah tahu jawabannya kan nggak jadi masalah lagi, bener nggak? Jadi kalau masalah itu di sini, level kompetensi kita di sini jadi berat. Tapi kalau masalah di sini, terus kita nambah level kompetensi kita di sini, insya Allah masalah bisa diatasi. Jadi teman-teman semua, kami dari diskusi keluarga ingin ngajak teman-teman bisa naik nambah level kapasitas dan kompetensinya sampai ke sini. Ya, di area apa? Seperti Abah bilang tadi, bisa di area relationship dengan pasangan, di area parenting. Nanti akan ada guru-guru hebat yang juga berbagi di di diskusi keluarga tentang kesehatan keluarga, tentang finansial keluarga. Insya Allah akan ada semua. Ya, ini kan jadi wadah bersama buat kita semua. Gitu Mas Ari. Siap, aduh, Masya Allah. Mungkin mau tambahin sama Abah? Udah diborong sama dia. Ya, diborong semua ya. Ya, Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Semua teman-teman semua mudah-mudahan bermanfaat ya. Tuh tadi sedikit kata mutiara dari coach tadi ya. Siapa tahu kalau kita mungkin dari masalah tersebut ketemu solusinya, udah dilewatin, kita bisa ngeliat masalahnya sambil Masya Allah, gitu, hebat. Betul. Ya. Insya Allah. Betul. Ya, kalau gitu terima kasih Coach untuk waktunya. Terima kasih Abah. Sama-sama. Benar. Dan Insya Allah ini akan ada di feed. Jadi teman-teman yang tadi banyak nanya, ini bisa ditonton ulang. Insya Allah ada di feed IGTV kita masing-masing. Siap. Insya Allah ya. Gitu. Jadi nanti saya langsung tanam di di IG saya juga, tinggal di download, di copy apa segala macam ya, teman-teman semua ditonton lagi. Ini menarik ya, banyak yang baru kebuka juga ini ternyata sisi-sisi yang kita anggap sepertinya aman-aman saja ternyata belum tentu. Ya, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach, terima kasih Bah. Sama-sama ya, Mbak. Thank you, Mas Ari. Salam buat keluarga, teman-teman semuanya sehat-sehat. Jangan lupa protokol kesehatan. Iya, sama-sama. Aduh, alhamdulillah teman-teman semuanya, kita udah selesaikan perbincangan kita, benar-benar bermanfaat ya. Dan kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan seperti kata Abah tadi. Semuanya diberkahi keluarganya mudah-mudahan, dan tonton tayangan ulangnya di IG saya yang baru bergabung, atau juga mungkin kita akan rubah formatnya bisa ditayangkan di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.